Oke. Soal yang pertama, seorang perawat di ruang bedah bekerja dalam satu tim keperawatan yang diketuai oleh satu ketua tim. Perawat tersebut melakukan perawatan luka dengan seorang teman sejawatnya sesama perawat pelaksana. Ketika sedang bekerja, perawat tersebut melihat teman sejawatnya tidak mencuci tangan saat akan mengganti balutan pasien. Apa yang sebaiknya dilakukan perawat pada keadaan tersebut? Apakah melaporkan pada pimpinan, menegur teman sejawat Anda, menjelaskan pentingnya cuci tangan, mengingatkan untuk mencuci tangan, ataukah menjelaskan tentang pencegahan umum? Kira-kira jawaban yang mana, Kak? Ayo, D, Kak. D, D atau B? Mengingatkan. D, Kak. Yakin kan? Mengingat. Kak, D. D. Oke, yuk. Kalau soal-soal kayak gini masih pemanasan, Kak ya, jadi belum terlalu panas. Nah, kalau semisal kita lagi perawatan luka, kemudian ketemu temen yang dia ini melakukan tindakannya tidak sesuai dengan SOP, maka teman-teman ya kita harus ingatkan terlebih dahulu. Karena ya kita bisa posisikan ya, kalau semisal kita langsung ditegur, menegur itu beda dengan mengingatkan ya. Kalau mengingatkan itu lebih halus konteksnya daripada menegur. Makanya sebelum kita menegur itu boleh dilakukan nggak Kak? Boleh. Tapi kalau misal kita sudah mengingatkan berkali-kali, misal satu dua kali sudah kita ingatkan tapi tetap tidak ada perubahan, baru kita lakukan peneguran. Nah, di sini ini kan baru pertama kali, ya baru pertama kali, maka kita ingatkan dulu kepada teman sejawat kita. Karena kadang-kadang ya kita sebagai perawat ini kadang-kadang lupa untuk melakukan cuci tangan sebelum melakukan tindakan gitu. Jadi jawabannya adalah D. Nah, dari soal ini ada sebuah teori yaitu terkait jenis komunikasi, teman-teman. Ada komunikasi itu secara horizontal. Horizontal itu seperti apa sih Kak komunikasinya? Horizontal itu adalah komunikasi dengan teman sejawat. Maksudnya kayak misal aku ngobrol sama teman-teman terkait pasienmu tuh tadi dikasih apa atau pasienmu udah selesai semua belum? Intinya ngobrol sama teman sejawat, nggak cuma perawat tok ya, tapi kalau sama farmasi klinis, dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain, itu tetap masuknya ke komunikasi horizontal atau yang sejajar. Kemudian, kita kan pasti juga akan komunikasi dengan atasan kita ya, entah itu ke Katim, entah itu ke apa sih namanya kepala ruangan, itu komunikasinya vertikal atau komunikasi yang arahnya ke atas. Komunikasi dari anggota ke atasan itu namanya komunikasi vertikal. Kemudian kalau semisal dari Katim ataupun dari kepala ruangan pengen ngobrol ke kita, itu namanya komunikasinya atau jenis komunikasinya yaitu vertikal ke bawah. Karena dari atasan ngobrol ke anggotanya itu vertikal ke bawah. Kemudian ada nggak vertikal ke atas? Ada. Nah, jadi di atasan kita itu kan kalau setahap ruangan itu cuma di kepala ruangan sama ketua apa sih namanya Katim ya. Tapi Katim dan kepala ruangan ini masih ada atasnya lagi, yaitu misal dengan bidang keperawatan, kemudian direktur medik, direktur rumah sakit dan lain-lain itu namanya vertikal ke atas. Jadi dari atasan kita ke atasannya lagi atau dari kepala ruangan ataupun Katim komunikasinya dengan bidang keperawatan, direktur, atau dari Katim ke kepala ruangan, itu vertikal ke atas. Atau kepala ruangan ke bidang keperawatan, kepala ruangan ke bidang direktur pelayanan dan medis, gitu-gitu tuh masuknya vertikal ke atas. Ya, jadi ini jenis komunikasi, teman-teman harus ingat pokoknya siapa lawan ngobrol kita tuh siapa gitu ya. Kalau teman sejawat ya horizontal atau sejajar. Kalau sama atasan ya berarti arahnya ke atas ya, vertikal. Kalau dari atasan ke bawahan ya vertikal ke bawah, dari atasan ke atasannya lagi berarti vertikal ke atas gitu. Gampang ya? Masih enteng ini materinya. Nanti karena ada yang request untuk perhitungan apa sih namanya? Perhitungan rumus Gilis. Semoga pulpenku bisa ya. Soalnya ada soalnya. Nanti tak munculkan, jadi teman-teman siapkan coret-coretannya. Oke, ini soal yang pertama. Kita lanjut. Nomor dua. Nah, ini belum-belum udah dikasih soal hitung-hitungan.
Di ruang perawatan umum Rumah Sakit H terdapat jumlah tempat tidurnya 200, jumlah periodenya 1 hari, jumlah hari perawatannya 90, jumlah pasien keluar hidup meninggalnya 5 orang. Maka TOI-nya yang ditanyakan adalah TOI. TOI itu apa? Ada yang tahu? Pas. Pas, langsung pas aja nih, nggak mau usaha dulu. Ayo, TOI, rumusnya gimana? Ayo, TOI itu turnover interval, di mana ini adalah indikator pelayanan rumah sakit yang menunjukkan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati oleh pasien. Rumusnya gimana, Kak? Ya, nanti kita lihat di sini ya. Ada yang bisa menghitungnya untuk rumus TOI? Sama dengan aflos bukan, Kak? Beda, Kakak. Kalau AFLOS itu average length of stay atau rata-rata pasien lama dirawat. Itu AFLOS. Kalau TOI itu adalah rata-rata tempat tidur tidak ditempati oleh pasien. Maksudnya itu kosongnya tempat tidur itu berapa lama gitu. Dari pasien satu ke pasien yang lain itu TOI. Kira-kira apa? Ayo, Belum tahu, Kak. belum tahu? Oke. Jumlah tempat tidur kali periode kurang. Ya, jumlah tempat tidur kali periode kurangi hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar. Hasilnya berapa? Jumlah tempat tidur dikalikan periodenya 1, dikurangi hari perawatan 90 dibagi 5. Berarti 200 dikali 1 dikurangi 90 dibagi 5. 110 dibagi 5 jawabannya berarti 22, 22 hari. Ya, nah ini rumus TOI ya. Saya ulangi sekali lagi. TOI itu adalah menunjukkan rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati oleh pasien, alias dari pasien satu ke pasien yang lainnya itu kosongnya berapa lama. Itu namanya TOI. Nah, rumusnya itu jumlah tempat tidur dikali periode dikurangi hari perawatan dibagi jumlah pasien keluar baik yang kondisinya hidup ataupun meninggal. Jumlah tempat tidurnya kan tadi kan 200 ya Kak ya. Terus periodenya di sini juga disebutkan cuma 1 hari saja nih. Jumlah periodenya cuma 1 hari. Kemudian hari perawatannya 90. Dibagi jumlah pasien keluarnya di sini tadi adalah 5 orang dalam kondisi hidup dan meninggal. Maka 200 dikali 1 itu 200 dikurangi 90 dibagi 5. 200 dikurangi 90 itu 110 dibagi 5 jawabannya adalah 22 hari untuk TOI-nya. Seperti itu. Kira-kira bisa dimengerti untuk rumus TOI? Bisa? Gimana, Kak? Bisa nggak? Ayo, Insya Allah, Kak. Bisa Kak, bisa. lanjut ya. Ini untuk TOI gampang. TOI, POR, IFLOS, terus itu sama perhitungan jumlah tenaga keperawatan nanti ada. Kita lanjut nomor 3. Oke, siap Kakak. Seorang perawat pelaksana di ruang penyakit dalam mengambil beberapa sampel darah untuk keperluan diagnostik pada penyakit HIV dan AIDS. Secara tidak sengaja, jarinya tertusuk jarum bekas pakai. Apakah tindakan yang harus segera dilakukan perawat tersebut? Ini keluar di UKOM Oktober. Meminta resep obat ARV pada dokter, melakukan pemeriksaan darah HIV/AIDS, melaporkan kejadian ini pada tim keselamatan kerja, mencoba mengeluarkan darah dan mendesinfeksi bekas tusukan, ataukah membasuh luka tusukan pada air yang mengalir. Kira-kira jawabannya mana? Kak. Membasuh luka, Kak. Ayo, alasannya apa? Kenapa dibasuh? Kenapa dibasuh? Apa namanya? Minta tolong mic-nya dimatikan ya teman-teman ya. Kenapa mic-nya? Kenapa mic-nya? Kenapa harus di ini? Apa sih namanya? Kenapa harus dibasuh? Iya, itu.
ada dua versi Kak ya. Jadi ini kan soalnya memang keluar di UKOM bulan Oktober. Kemudian ini juga keluar di P3K. Tapi jawabannya ada dua versi. Untuk nurse, bagaimana cara mudah untuk mengingat rumus? Kalau kayak gitu tuh caranya dibaca berulang-ulang Kak ya. Dibaca berulang-ulang itu baru bisa nangkep. Kalau semisal tidak dibaca berulang-ulang, nggak bisa. Wah, ya Rob. Sih, Kak, sih. Bentar. Kok ini nggak bisa? Bentar, bentar, Kak. Belum masuk. Belum ya? Belum ya? Zoom dulu, Kak. Bentar ya, Kak. Ya. Jadi, ada dua versi. Kalau versi P3K, itu jawabannya dari Kemenkes pastinya. Kemudian, untuk apa sih namanya? Untuk yang UKOM itu dari Sinersi ataupun Sivoki itu jawabannya berbeda. Jadi yang pertama untuk masuk di jawaban yang sinersinya atau khusus untuk UKOM, jawaban yang paling tepat itu adalah D. Jadi ketika secara tidak sengaja jarinya tertusuk jarum bekas pakai, maka mencoba mengeluarkan darah atau kita coba pencet-pencet apa sih namanya jari kita yang tertusuk tadi untuk mengeluarkan darah. Tujuannya agar darah yang pada saat itu atau di sekitar luka itu bisa keluar dulu dan tidak menyebar. Dan setelah itu, setelah kita keluarkan, ya nggak dikeluarkan sampai capek itu enggak ya, dikeluarkan sekiranya itu cukup gitulah. Terus habis itu didesinfeksi bekas tusukannya pakai alkohol. Itu jawaban dari Sinergi. Tapi kalau saya cari dari Kemenkes, jawabannya itu sesuai dengan yang kakak pilih, yaitu di mana kalau semisal kita tertusuk jarum, ya, kita tertusuk jarum, enggak, ini posisinya lukanya ini cuma tertusuk jarum, Kak. Enggak mungkin bertambah lebar, ya, logikanya gitu. Ini tertusuk jarum dan kalau kita pencet arahnya itu untuk ngeluarin darah, itu tidak akan memperlebar luka. Tapi harusnya kalau semisal kita tertusuk jarum seperti itu, logika saya itu lebih nyambung yang dari Kemenkes. Kita basuh dulu apa sih namanya dengan air yang mengalir. Logika saya masuknya ke situ. Tapi menurut dari Sinergi dan ini juga sudah ada soalnya, ada kunci jawabannya juga. Jawaban yang tepat itu mencoba mengeluarkan darah dan desinfeksi bekas tusukan. Makanya nanti aku wanti-wanti kalau misal soal ini muncul, kakak jangan pilih jawaban yang E. Karena yang betul itu jawabannya adalah D untuk versi Sinergi. Kecuali nanti kalau misal kakak daftar P3K, ketemu soal yang kayak gini, baru jawabannya adalah E. Gitu. Ya. Ada dua versi nih, karena kita kan keperluannya UPOM, maka kakak ambil aja jawaban untuk mencoba mengeluarkan darah dan desinfeksi bekas tusukan. Logikanya, kenapa harus dikeluarkan darah tadi yang tertusuk jarum, daerah yang tertusuk jarum tadi itu kan terinfeksi tuh darah yang di sekitar situ. Makanya harus dikeluarkan dengan harapan agar darah yang terinfeksi itu tadi tidak menyebar ke seluruh tubuh. Logikanya seperti itu. Ya, tapi logika yang juga masuk. Kalau tertusuk ya kita basuh. Biasanya kalau di rumah sakit begitu bukan? Teman-teman biasanya begitu nggak? Kalau di rumah sakit pernah nggak tertusuk jarum? Kak. Iya, Kak. Dari PPI-nya juga suruh membasuh luka tusukan. Iya, makanya kalau dari PPI mungkin ikutnya Kemenkes ya. Jadinya itu jawabannya itu adalah di basuh luka tusukannya. Dan itu juga pernah saya alami gitu pada saat di rumah sakit. Tapi kunci jawaban yang betul, karena kita keperluannya UKOM, nanti teman-teman ambil yang D ya. Kita coba keluarkan darahnya, kemudian baru kita desinfeksi bekas tusukannya dengan alkohol swab. Oke, Kak sekarang stase apa ya? Ini manajemen kakak. Manajemen Kak. Ini masih manajemennya masih belum terlalu dalam. Ini cuma pemanis buatan saja. Nanti habis ini ada soal-soal yang lebih susah ya ngitung-ngitungnya. Gitu ya, itu jawabannya ya. Kemudian sekarang selanjutnya ini. Di ruang perawatan dewasa terdiri dari jumlah tenaga keperawatan sebanyak 18 orang dengan spesifikasi lulusan nurse semuanya dan jenjang karirnya PK3. Perawat
merawat komprehensif pasien dari 24 jam dari mulai pasien masuk sampai pulang dan maksimal asuhan pasien yang diberikan asuhan itu cuma 5 sampai 6 orang aja. Apakah metode asuhan keperawatan yang tepat pada ruangan tersebut? Apakah fungsional? Modifikasi itu gabungan antara primer dengan tim, ataukah primer, kasus, ataukah tim? Kira-kira yang mana? Primer, C. Kak. Primer nurse. Alasannya mana? Merawat pasien komprehensif 24 jam. Oke. Ada jawaban lain selain itu? Mulai pasien masuk sampai pulang. Oke, sik loh, kok mirip. Alasannya itu. Tadi ada yang jawab kenapa pilih tim? Ayo, ada yang jawab tim tadi. Kenapa? Jadi gini teman-teman, ada trik cepatnya untuk menentukan ini tuh masuknya ke metode asuhan yang mana. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini spesifikasinya adalah nurse semuanya, jenjang karirnya PK3. Kemudian dia ini merawat pasiennya itu komprehensif alias merawatnya secara menyeluruh 24 jam dari pasien masuk sampai pulang. Berarti itu sudah kelihatan menggunakan metodenya adalah metode tim, ya. Oh, kok tim, astagfirullahaladzim. Metode primer. Kenapa primer, Kak? Ya, karena memang primer itu bertanggung jawab selama 24 jam sampai pasiennya pulang. Jadi dari dia datang nih mulai dari asuhan pengkajiannya, diagnosa, penentuan intervensi, implementasi, sampai perawatan-perawatan selanjutnya, dan sampai dia pulang, itu tanggung jawab dari perawat primer. Apakah perawat primernya tidak pulang, Kak? Ya, tetap pulang sesuai dengan shift-nya. Lalu ketika dia pulang, siapa yang menggantikan? Ada perawat asosiat yang menggantikannya. Teman-teman kalau misal sudah bekerja di rumah sakit, kan biasanya kan kita kan pakainya tim ya. Kalau semisal tim itu kan kita lapornya ke ketua tim kita. Kalau primer, semisal kita ini sebagai perawat asosiatnya, ada perawat primernya. Kita kalau semisal ada perubahan tertentu pada pasien yang kita pegang pada saat itu, kita lapornya ke perawat primernya. Nanti perawat primernya yang ngasih advice ke kita. Nanti perawat primernya itu yang berhubungan langsung dengan dokter. Atau yang komunikasi sama dokternya langsung itu perawat primer. Seperti itu. Itu untuk metode primer. Nah, kalau kasus itu biasanya digunakan di ruang intensif, contohnya ICU, HCU, ICCU. Tapi ada beberapa rumah sakit di ruangan-ruangan seperti itu sudah menggunakan metode primer juga. Nah, untuk di kasus ini selain ICU, HCU, ICCU itu ruangan-ruangan kayak isolasi itu juga bisa menggunakan metode kasus. Nah, selain pertandanya dia di ruang intensif, kasus itu biasanya dilakukan pasiennya yang dipegang itu biasanya cuma 1 sampai 2 orang. Kemudian perawat itu memberikan asuhan keperawatannya itu secara full. Dari satu shift itu secara full, mulai dari kebutuhan dia dari makan, minum, BAB dan lain-lain itu betul-betul ditangani sampai selesai. Itu di metode kasus. Dan untuk di hari-hari berikutnya, kalau semisal pasiennya itu pengen ketemu perawat yang sama, itu susah karena kan biasanya di rolling. Itu metode kasus. Kemudian ada metode tim, namanya juga tim pasti ada ketua, ada anggota. Nah, untuk metode tim ini, komunikasi kita sebagai anggota, kalau semisal kita mengalami kesusahan, atau mungkin semisal kita mau pasang infus nih, nggak bisa, apakah langsung naik ke kepala ruangan? Ya jangan. Kalau semisal kita mengalami kendala apapun itu, entah dalam penulisan dokumentasi, entah itu ngoplos obatnya, ngitung dosis obatnya bingung, itu kita konsultasinya adalah ke ketua tim kita. Ya, ketua tim kita dulu yang kita konsultasikan. Nanti kalau memang ketua timnya tidak bisa memberikan solusi dari masalah kita, ya selanjutnya ya kita minta tolong ke atasannya, yaitu misalnya ke kepala ruangan. Itu metode tim. Kemudian ada metode fungsional. Nah, kalau fungsional ini bekerja sesuai dengan job desk. Kalau IGD biasanya tim, Kak. Tim, tim, pakainya tim. Kalau fungsional itu bekerja sesuai job desk. Nah, job desk-nya ini maksudnya apa? Misal
kita ini ada di ruangan post op ya atau bedah gitu. Nah, hari itu semisal teman-teman itu bagian spesialis TTV. Terus ada semisal kakak yang B ini spesialis oplos obat dan pemberian obat. Kemudian ada yang spesialis rawat luka. Misal hari itu ada yang rawat luka 10, ya dia semua yang ngerjain, tapi kerjaan dia cuma full rawat luka aja, tidak mengerjakan yang lainnya. Itu namanya fungsional. Minusnya untuk fungsional itu, perawatnya itu nggak nambah skill. Iya kalau semisal dia dapat rawat luka enak masih ada skillnya. Kalau misalnya selama 10 tahun kerja kamu disuruh TTV terus gimana? Ilmunya nambahnya di mana gitu. Nah, itu fungsional. Ini sudah perlahan ditinggalkan, tapi beberapa rumah sakit besar ada yang masih menggunakan. Kemudian ada modular. Nah, kalau kamar operasi itu biasanya kasus, Kak. Eh, kamar operasi. Kamar operasi itu ada ketua timnya juga deh. Aku kurang tahu ya. Di sini ada orang OK nggak ya? Tes, Kalau tes. Ada nurse. pakai apa Kak biasanya Kak? Tim nurse. Ya tim ya. Tetap tim Prasogo ya. Ada ketua Iya. timnya gitu, ada PJ-nya gitu, ada PJ-nya. Kalau bahasa kita kan PJ ya. Nah itu. Tetap pakai tim kalau nggak salah. Kalau kasus itu biasanya ruangan-ruangan isolasi, ICU. Nah, ini orang-orang kamar OK ini muncul semua. Terima kasih ya Kak ya. Kemudian ada modular Kak. Nah, modular ini apa bedanya sama tim? Tadi ingat-ingat ya, tim itu ketua sama anggotanya atau kita sama anggota kita itu hanya bertanggung jawab selama 8 jam saja atau selama apa sih namanya? Selama shift. Itu tim. Tapi kalau modular, karena dia ini kombinasi tim dan primer, maka dia ini satu tim tersebut bertanggung jawab secara penuh dalam apa sih namanya memberikan asuhan dari pasien datang sampai pasien pulang. Tapi tadi kapasitasnya itu 5 sampai 6 pasien saja yang bisa dihandle satu tim itu tadi. Nggak bisa lebih dari itu karena ya keteteran takutnya gitu. Itu modular. Jadi ingat-ingat kalau primer bertanggung jawab secara penuh mulai dari pasien datang sampai pulang. Kalau yang tim itu ada ketua, ada anggota yang hanya bertanggung jawab sampai 8 jam saja atau satu shift saja. Kalau yang modular itu kombinasi antara tim dan primer. Berarti tim dan ketua dan anggotanya itu bertanggung jawab secara penuh mulai dari pasien datang sampai pasien pulang. Nah, ini Kak, nurse izin soal sebelumnya pernah dibahas sama dosen jawabannya melaporkan kejadian. Ya, karena memang beda-beda persepsi ya. Nah, nih, apakah tindakan yang harus segera dilakukan, Kak? Pertanyaannya adalah tindakan yang harus segera dilakukan. Berarti saat itu juga ketika tertusuk, nggak mungkin kita ngelaporin kejadiannya ini dulu. Kalau logikanya kita, kalau kita tertusuk, itu otomatis kita akan antara pilihannya membasuh atau dicoba ditekan-tekan untuk ngeluarin darahnya. Itu yang paling mendekati menurutku. Makanya tadi saya keluarkan dua option. Kalau teman-teman UPOM, pilih yang D, karena jawaban dari aplikasi Sinergi itu D. Tapi kalau P3K keperluannya, jawabannya adalah E. Karena memang saya mendapatkan PDF dari Kemenkes, itu jawaban untuk ketika tertusuk jarum, harus dibasuh luka tusukannya pada air yang mengalir. Nah, kenapa kok saya bilang harus jawab D ketika kita UKO? Karena nggak mungkin orang-orang AIPNI, orang-orang PPN itu mengganti kunci jawabannya. Karena kunci jawaban itu sudah terlock. Yes, jawabannya itu ya itu gitu. Nggak bakal diganti. Makanya kalau nanti siapa tahu teman-teman pas waktu ujian besok di bulan Maret atau April ketemu soal seperti ini, jawabannya adalah D. Ya, karena ini Oktober kemarin muncul, Kak. D3 nurse muncul Oktober ya. Di sini ada yang anak Oktober nggak? Kayaknya udah nggak ada deh. Kalau ada pasti dia bilang, oh iya itu keluar Kak, gitu ya. Karena aku dikasih tahu sama teman-teman yang ada di grup Kak, itu yang kemarin dibahas itu muncul soalnya. Oh iya, makanya aku bisa ngomong kayak gini. Takutnya nanti tiba-tiba teman-teman berjumpa gitu loh. Nih iya Kak keluar. Nah kan, takutnya disapa sama soal itu kan biar nggak kaget jawabannya Kak. Kita lanjut nomor 5 ya. Jika ada dua versi jawaban, tahunya dari mana? Jika kita yakin E ternyata D. Ya itu wis untuk menentukan taunya yang benar yang mana ya. Ya itu tadi Kak.
Kita versi kita cari di internet itu jawabannya. Tapi ternyata kunci dari sananya itu D. Nah, makanya saya kenapa bisa tahu jawabannya D? Karena saya ikut ini loh Kak, aplikasi Sinersi itu kan ada aplikasinya. Nah, saya ikut ngerjain TO-nya. Dan di situ tuh ada soal itu muncul dan apa hasilnya itu bukan hasilnya sih, maksudnya kunci jawabannya itu. Makanya aku bisa bilang yang itu jawabannya salah karena saya jawab salah juga gitu loh di aplikasi itu. Makanya jangan sampai teman-teman salah gitu pada saat nanti kalau ketemu soal itu. Gitu. Karena kunci jawabannya pasti sudah kelok. Kita lanjut nomor 5 ya. Seorang kepala ruangan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk melakukan perubahan atau ide. Staf di bawah dipercaya memegang penuh tanggung jawab pelayanan. Apa gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala ruangan tersebut? Apakah autokratik, demokrasi, laissez-faire, transformasional, ataukah transaksional? Kira-kira jawaban yang mana? Kak. C. C. Kak, ini aku mohon maaf, aku malam hari ini nggak bisa coret-coret. Jadi nanti coba tak jelaskan lewat bicara ya. Nanti pelan-pelan coba teman-teman tulis ya. Kata kuncinya itu. Jadi di sini adalah kata kuncinya itu staf di bawah itu dipercaya memegang penuh tanggung jawab pelayanan. Berarti di sini itu tidak ada apa ya namanya bimbingan ataupun controlling dari atasan. Maka jawaban yang paling tepat adalah laissez-faire. Ini kan kepanjangan nih, tak jelasin satu-satu ya. Autokratik atau otoriter itu adalah sebuah eh, gaya kepemimpinan yang ketika mengambil keputusan tidak ada musyawarah dan diambil sepihak oleh atasan. Atau bahasa gampangnya keputusan ada di tangan atasan, itu autokratik atau otoriter. Oke, clear ya. Nanti kalau minta diulang bilang aja. Kemudian ada demokrasi atau demokratik. Nah, demokratik itu ketika ada sebuah masalah, atasan itu musyawarah sama bawahannya, plus pengambilan keputusannya itu juga bareng-bareng sama bawahan atau bareng-bareng sama anggota. Jadi musyawarah plus pengambilan keputusan itu bersama-sama dengan anggota. Itu demokrasi. Ya. Kemudian laissez-faire. Laissez-faire itu adalah di mana tidak ada controlling atau tidak ada pengawasan dari atasan kepada bawahan. Jadi intinya betul-betul dilepas, ya udah yang penting kerjaannya selesai. Itu namanya laissez-faire. Ya. Kemudian ada transformasional. Transformasional itu adalah gaya kepemimpinan yang dimana atasan kita itu tidak hanya berfokus pada hasilnya, tapi juga berfokus pada pengembangan kompetensi anggotanya. Maksudnya gimana, Kak? Tidak hanya berfokus pada hasil, tapi berfokus pada kompetensinya. Jadi, kayak gini, semisal kita itu diberikan sebuah proyek ya atau program. Untuk menyelesaikan program tersebut, kita harus, semisal gini, Jumantik misal, kita harus bikin tim Jumantik. Nah, di situ kita ada tim. Nah, misal saya sebagai leadernya, saya ini nggak cuma berfokus pada terbentuknya kader Jumantik saja, tapi saya ini juga berfokus pada gimana caranya anggota saya itu nambah skillnya atau nambah kemampuannya. Semisal anggota yang saya ambil ini anak-anak mahasiswa. Awalnya mahasiswa itu nggak ngerti cara untuk bikin apa sih namanya bikin proposal. Kemudian nggak ngerti caranya untuk lobbying dan lain sebagainya. Setelah saya ajak menjadi tim di pembentukan kader Jumantik, kader Jumantik saya terbentuk, mereka yang awalnya nggak bisa bikin proposal, nggak bisa apa sih namanya nggak bisa bikin proposal, terus nggak bisa lobbying, itu akhirnya bisa. Jadi hasilnya itu tercapai, tapi kemampuan anggotanya juga tetap juga tercapai gitu. Itu namanya transformasional. Untuk instansi apa yang menggunakan transformasional, itu biasanya ya Kak ya, transformasional itu biasanya dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang Gen Z kayak gini, maksudnya yang generasi milenial, yang masih muda-muda itu rata-rata menggunakan metode seperti ini. Karena kalau semisal apa ya namanya pemimpin yang
orang-orang yang zaman-zaman dulu atau zaman-zaman lawas ya, atau yang udah sepuh-sepuh, itu rata-rata itu masih menggunakan demokrasi. Ya intinya kalau misal ada masalah kita diskusi, kalau semisal ada masalah kita diskusi, kita putusin bareng-bareng. Tapi dia nggak memperdulikan kemampuan anggotanya. Tapi kalau anak-anak yang zaman sekarang, kayak semisal startup ya, startup kayak Gojek gitu-gitu, itu sudah menggunakan transformasional. Jadi selain hasilnya itu ditekankan untuk selesai, tapi anggotanya itu juga harus nambah kemampuannya. Itu transformasional. Kemudian kalau transaksional, namanya aja transaksional, berarti atasan kita itu kalau meminta kita menyelesaikan sebuah proyek ataupun sebuah tugas, itu dilakukan dengan iming-iming sebuah imbalan. Entah itu imbalannya mungkin dapat cuti lebih panjang, ataupun dapat uang, ataupun yang lainnya, atau mungkin nanti dapat reward dan lain-lain, itu namanya transaksional. Jadi meminta untuk melakukan sebuah penyelesaian proyek ataupun program ataupun tugas dengan iming-iming sebuah imbalan. Itu namanya transaksional. Kemudian di sini ada yang belum. Apa coba? Autokratik, demokrasi, laissez-faire, transformasional, sama transaksional. Autokratik, Birokratis. birokratis itu sesuai dengan SOP. Kalau birokratis itu sesuai dengan SOP. Pola pola kepemimpinannya sesuai dengan SOP yang ada, itu birokratis. Kemudian partisipatif, ada yang tahu partisipatif? Sambil kita, Partisipatif, ya, partisipatif itu eh, gabungan demokratik ya. Dia minta pendapat dari bawahannya, tapi yang memutuskan adalah atasannya. oke. Itu partisipatif. Jadi, partisipatif itu betul, Kak ya, kombinasi antara otoriter dengan demokrasi. Jadi, antara ketika dia itu diskusi, ada masalah nih, dia tetap diskusi kok sama anggotanya, sama bawahannya. Tapi pada saat pengambilan keputusan, itu dia diambil keputusannya sendiri oleh atasan. Itu namanya partisipatif. Ya, jadi diskusi kalau ada masalah tetap diskusi sama bawahan, tapi ketika pengambilan keputusan itu dia diambil sendiri oleh atasan kita, itu namanya partisipatif. Itu partisipatif ya. Terus tadi autokratik, autokratik itu tidak ada diskusi Kak. Jadi semuanya full ada masalah atau ada apapun itu keputusannya ada di atasan kita ya. Jadi betul-betul tidak ada komunikasi dengan bawahan. Itu namanya autokratik. Oke. Kemudian ada lagi Kak, apalagi autokratik, demokrasi, laissez-faire, transformasional, transaksional, partisipatif, tadi birokrasi, apalagi ayo, karisma, karisma, karismatik. Kalau karismatik itu apa? Nah, kalau karismatik itu kita mau dilakukan apa ya namanya? Kita mau dipimpin oleh seseorang karena kita itu mencintai apa ya namanya? Perilakunya, kepribadiannya. Karena menurut kita orang tersebut itu memiliki sosok kepribadian yang baik, perilakunya juga baik. Akhirnya kita mau dipimpin oleh orang tersebut karena karismanya gitu. Itu namanya karismatik. Terus ada lagi militeristik. Kalau militeristik itu dia lebih mengedepankan terkait kedisiplinan. Jadi nggak bisa sama sekali kalau semisal waktunya masuk apa sih namanya? Waktunya masuk ini, waktunya masuk kerja jam 7 misal, waktu masuk kerja jam 7. Terus tiba-tiba dia ini kita datangnya misal telat 7.15 seperti itu. Nah, itu namanya militeristik. Nanti dia itu akan kayak nyinggung-nyinggung gitu loh. Kamu datangnya nggak tepat waktu gitu. Nanti kamu dapat punishment. Kalau sekali dua kali ya biasa aja. Tapi kalau semisal terus-menerus terjadi seperti itu ya lama-lama anggotanya tuh nggak nyaman karena pola pola yang seperti itu juga. Pola kepemimpinan yang terlalu disiplin atau terlalu militer gitu. Oke, itu sih untuk gaya kepemimpinan ya. Kak, tadi yang transformasional gimana ya, Kak?
transformasional itu tidak hanya berfokus pada hasil, tapi ya tidak hanya berfokus pada hasil, tapi seorang pemimpin itu juga mengutamakan terkait penambahan kompetensi atau kemampuan dari anggotanya. Jadi tadi Kak, kayak kita lagi nyelesain sebuah proyek, nggak cuma proyeknya aja yang harus berhasil atau terbentuk, tapi gimana caranya anggota kita itu bisa nambah skill. Contohnya tadi yang awalnya nggak bisa bikin proposal, bisa bikin proposal. Kemudian yang awalnya nggak bisa lobby sama pihak-pihak yang berkaitan, misal ke Dinkes, Dinsos, nggak bisa awalnya, akhirnya dia bisa punya rekanan di sana, kayak gitu-gitu. Jadi sebelum kamu bikin proyek dan sesudahnya itu ada ilmu yang ditambah atau ilmu yang kita dapatkan selama mengerjakan proyek tersebut. Itu namanya transformasional. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tuh panjang sih kalau mau dibaca boleh, tapi singkatnya seperti itu. Kita lanjut ya. Nomor 6. Tuan M 70 tahun dirawat dengan diagnosa medis stroke hemoragik dengan ulkus diabetikum pada sakrum. Hasil pengkajian didapatkan sama-sama Kak. Didapatkan tingkat kesadarannya delirium, observasi TTP-nya setiap 2 jam, makan dan minum melalui NGT. Apakah klasifikasi tingkat ketergantungan pada kasus di atas? Apakah self care, total care, home care, partial care, ataukah intermediate care? Kira-kira yang mana Kak? Minimal. Enggak, Bu. Ini Total care. Total care. B. total atau minimal? Total care. kesadaran Total. delirium. 2 jam. Ayo, alasannya selain 2 jam apa? Kesadaran delirium. Delirium. Makan minum melalui NGT. NGT. Tingkat ketergantungan. Jadi untuk ketergantungan, nah ini ya Kak ya. Jawabannya adalah total care. Kenapa? Ya tadi, karena observasi TTP-nya setiap 2 jam, kemudian kesadarannya delirium, makan minum juga menggunakan alat bantu, yaitu menggunakan NGT. Maka jawabannya adalah. Nah, di sini teorinya, untuk tingkat ketergantungan itu ada 3 macam. Ada minimal atau self care, kemudian ada partial care, sama total care. Minimal atau self care itu hanya membutuhkan monitoring saja ya, hanya membutuhkan monitoring saja. Misal dia itu bisa melakukan kegiatannya sendiri. Nah, kita cuma membutuhkan, mereka butuh kita tuh cuma untuk mengawasinya saja. Atau misal ganti infusan, kemudian TTV, udah stop cuma di situ saja. Itu minimal care. Biasanya itu pasien-pasien yang, apa sih namanya, akan melakukan tindakan operasi yang ringan gitu Kak. Semisal mau biopsi ataupun yang lainnya, itu minimal atau self care. Kemudian ada partial care. Nah, kalau partial namanya aja partial berarti membutuhkan bantuan sebagian, membutuhkan bantuan sebagian di mana kondisi pasien itu masih sadar, TTV-nya 4 jam sekali, ya, TTV-nya 4 jam sekali, itu partial care. Contohnya dia masih pakai infus, pakai NGT, kalau misal dia masih sadar, itu partial care. Tapi kalau udah pakai NGT, kesadarannya sudah menurun, ya sudah pasti bukan parsial. Karena apa? Kalau penurunan kesadaran, otomatis dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, maka membutuhkan bantuan secara total. Itu namanya total care. Nah, untuk total care, kalau total care itu TTV-nya setiap 2 jam sekali. Intermediate care itu iya, sama dengan parsial Kak, tapi itu bahasa dari Gilis. Kita pakainya ini Douglas Kak ya. Yang minimal parsial total care itu pakainya Douglas. Kalau yang Gilis itu ada intermediate, kemudian ada intensive care juga. Tapi yang biasanya dipakai di UKOM itu pakainya yang 12 yang ini yang minimal, parsial, dan total care. Membedakannya dari TTV-nya tadi yang minimal setiap 8 jam sekali, parsial 4 jam sekali, kalau total care itu 2 jam sekali. Terus kalau semisal sudah penurunan kesadaran, nggak kompos mentis lagi, itu sudah pasti masuknya di total care gitu. Gampang yo. Lanjut ya. Sama-sama Bapak.
Seorang perawat bertugas di ruang rawat inap dengan total pasien 15, pasien dengan ketergantungan parsialnya 5, totalnya 7, dan self-care 3 pasien. Pasien self-care hanya membutuhkan 1 jam perawatan per hari, parsial membutuhkan waktu 2 jam per hari, sementara pasien total care membutuhkan 4 jam per hari. Berapakah jumlah jam keperawatan langsung dan tidak langsung pada ruangan tersebut? Kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana? Yuk, aku mau manggil ya. Aku mau manggil orang ya. Siapa ya? Coba ya. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Tetap open mic ya. Yang tak panggil open mic. Nanti kira-kira nggak bisanya di mana? Siapa? Kita lihat komentar dulu. NS Maya. Kak Maya. Halo? Kak Maya ada? Kak Maya. Halo, Kak. Ayo, Kak Maya ada nggak di sini? Ayo, Kak Maya. Jawabannya yang mana, Kak Maya? Ayo, jawabannya yang mana, Kak? Halo? Suara saya terdengar nggak ini ya? Halo? Kak, suara saya terdengar? Terdengar, Kak. Kayaknya Dengar, dengar. pas kayak. Pas. Oke, nah ini pertanyaannya adalah jumlah jam keperawatan secara langsung dan tidak langsung. Caranya gimana ya? Caranya gimana? Nah, gini, ketika teman-teman untuk mencari jumlah jam keperawatan itu memang dibedakan menjadi tiga macam. Ada jumlah jam keperawatan langsung, tidak langsung, dan edukasi. Ya, jumlah jam perawatan langsung itu adalah caranya itu tinggal teman-teman eh, jumlah pasiennya berapa dari masing-masing tingkat ketergantungan. Misal self-care-nya di sini 3, parsialnya 5, totalnya 7. Itu tinggal teman-teman kalikan dengan kebutuhan jamnya. Ya, semisal ini self-care-nya 3 pasien. Self-care butuh cuma 1 jam perawatan per hari, berarti 3 dikali 1 sama dengan 3 jam. Ini lihatan di sini ya. Nih, jam perawatan langsung itu total pasiennya, ya total pasiennya dari masing-masing tingkat ketergantungan, yang parsial berapa, total berapa, self-care berapa, itu dikalikan dengan kebutuhan jamnya. Kalau parsial itu kan 5 pasien tadi, dikalikan kebutuhannya tadi 2 jam di soal, maka 5 kali 2 sama dengan 10. Kemudian yang total, itu pasiennya ada 7. Pasien total itu butuh 4 jam, berarti 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian untuk yang self-care itu 3, pasiennya cuma ada 3 tadi, dikalikan kebutuhan jamnya itu adalah 1, makanya 3 jam. Jadi totalnya semuanya itu ditotalkan, yang jam perawatan langsung, baik parsial, total, dan self-care, itu 10 ditambah 28 ditambah 3, maka jawabannya adalah 41 jam. Itu untuk jumlah jam perawatan langsung. Selain jam perawatan langsung, itu ada jam perawatan tidak langsung. Jam perawatan tidak langsung itu digunakan untuk apa sih, Pak? Kak, digunakan pada saat kapan? Semisal kayak kita melakukan dokumentasi, bikin aspek, dan lain-lain. Atau semisal pada saat kita itu menghubungin dokter DPJP-nya, itu masuknya di jam perawatan tidak langsung. Nah, jam perawatan tidak langsung ini per pasiennya itu 1 jam. Ya, ingat-ingat ya, per pasiennya itu 1 jam. Maka tugas teman-teman adalah cuma lihat aja di sini total pasiennya berapa. Oh, total pasiennya 15. Berarti 1 dikali 15 gitu. Maka jam perawatan langsungnya tadi itu ditotalkan semuanya, totalnya 41, ditambah total jam perawatan tidak langsungnya itu 15. Maka jawabannya adalah 56 jam. Karena yang ditanyakan di soal adalah jumlah jam perawatan langsung dan tidak langsung. Jadi ditotalkan keduanya. Kalau cuma ditanyakan jam perawatan langsungnya, berarti cuma 41 jam saja, Kak.
Atau kalau ditanyakan jam perawatan tidak langsungnya berarti cuma 15 jam. Gimana? Kira-kira untuk caranya paham nggak di sini? Paham, Kak. Paham, Nurse. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada? Nah, nanti teman-teman tuh harus hati-hati di sini. Hati-hatinya itu di pertanyaannya. Takutnya bacanya ini nggak konsen. Akhirnya nanti dihitung dua-duanya. Ya, sebentar ya Kak ya. Takutnya nanti dihitung kedua-duanya. Makanya perhatikan pertanyaannya. Kalau misal mintanya itu jam keperawatan langsung, ya cuma hitung di langsungnya aja. Atau enggak paten. Itu nanti sesuai dengan pembuat soalnya. Ya, sesuai dengan pembuat soalnya. Jadi nggak paten. Kemudian untuk tidak langsungnya, ya tinggal dihitung berapa total pasiennya dikalikan 1 jam. Gitu. Terus, kalau diminta dua-duanya ya tinggal ditambahkan antara jam perawatan langsung dan tidak langsung. Gitu ya, Kak ya. Terus tadi ada jam edukasi. Kalau yang tidak langsung itu sudah patokan, Pak. Kalau yang tidak langsung itu sudah patokan. Satu pasiennya 1 jam. Sudah pasti kalau yang tidak langsung. Kalau yang keperawatan langsung itu kadang-kadang beda soal, beda kebutuhan jamnya gitu. Karena saya beberapa kali ketemu soalnya itu beda-beda jamnya yang dipakai. Nggak sama gitu. Tapi kalau jam perawatan langsung itu sudah pakem, satu pasien 1 jam. Terus ada jam untuk edukasi. Edukasi itu berapa waktunya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Untuk edukasi itu berapa lama butuhnya? 15 menit. Iya, betul. 15 menit per pasien ya. Itu ada jam edukasinya. 15 menit per pasien. Tapi biasanya jam edukasi ini sejauh saya berkecimpung di UKOM itu nggak pernah keluar. Yang keluar itu sering cuma jam perawatan langsung dan jam perawatan tidak langsung. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut soal nomor 8. Ketua tim berencana akan melakukan diskusi dengan kepala ruangan. Kak Isnaliza, untuk tadi sudah saya jelaskan, untuk yang jam perawatan langsung, beberapa kali saya ketemu soal seperti ini tuh berubah-berubah Kak jamnya. Yang pakem itu hanya di jam perawatan tidak langsung dan jam perawatan edukasi. Kalau yang perawatan langsung itu saya sering ketemunya itu beda-beda. Kita lanjut nomor 8 ya. Ketua tim berencana akan melakukan diskusi dengan kepala ruangan, perawat serta tim kesehatan yang lain untuk menyelesaikan kasus Nyonya P. 45 tahun dirawat dengan DX medisnya DM plus gangren yang sudah dirawat tapi tidak kunjung membaik luka gangrennya. Kegiatan apakah yang akan direncanakan ketua tim tersebut? Apakah pre-conference, supervisi, timbang terima, ronde keperawatan, ataukah penerimaan pasien baru? Kira-kira yang mana? Ronde. Ronde keperawatan. Keperawatan. Oke, good. Jawabannya adalah D. Kenapa? Ya, saya jelaskan satu-satu ya. Ya, mulai dari supervisi. Supervisi itu apa sih, Kak? Supervisi itu adalah sebuah evaluasi yang kita gunakan untuk apa ya namanya? Controlling terkait mutu keperawatan kita, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Itu supervisi. Kemudian kalau pendelegasian itu namanya melimpahkan tugas kepada anggota yang menurut kita itu kompeten. Contohnya kalau semisal dalam satu waktu itu kita banyak kegiatan dan banyak yang harus kita hadiri rapatnya, maka kita nggak bisa kan membelah diri kayak amobal, nggak bisa. Makanya kita butuh bantuan anggota kita, entah itu kita limpahkan ke Katim atau kita limpahkan ke CI untuk perwakilan datang ke rapat yang sudah diundang, itu namanya pendelegasian. Kemudian timbang terima, nah ini yang dilakukan setiap hari ya, atau handover operan. Operan itu berarti mengoperkan informasi pasien mulai dari apa saja, mulai dari A sampai Z-nya pasien itu dioperkan semuanya. Dari shift 1 ke shift selanjutnya, itu handover. Kemudian discharge planning. Nah, discharge planning itu adalah, kalau gampangnya itu seperti ini, discharge planning itu gimana caranya kita itu mempersiapkan pasien agar bisa
beradaptasi dengan kondisinya setelah pulang dari rumah sakit. Itu namanya discharge planning. Nah, apakah dilakukan saat pasien mau pulang saja? Tentu tidak. Discharge planning itu dilakukan ketika pasiennya masuk. Misal kita dapat pasien apa ya, hipertensi. Oh, pasien dengan hipertensi sudah berapa tahun? Oh, misal 10 tahun. Berarti kita harus tahu nih, apa aja yang harus kita ajarkan kepada pasien, sehingga pas pasiennya nanti pulang itu bisa hidup lebih optimal, ataupun mungkin berdamai lah, dalam tanda kutip berdamai dengan penyakitnya. Misal kita ajarkan terkait obat-obatan hipertensi yang harus diminum setiap hari, kemudian dietnya bagaimana, kemudian olahraga yang harus dilakukan itu apa, itu namanya discharge planning. Dilakukan saat pasiennya masuk. Semisal kita memberikan asuhan keperawatannya selama 3 hari ya. Dari 3 hari itu sudah dari awal sampai 3 hari ke depannya, yaitu kita mulai edukasi ya. Entah kita ajarkan apa dietnya dulu, atau semisal kita ajarkan terkait obat-obatannya, dan nanti itu wajib teman-teman evaluasi sebelum pasiennya pulang. Jadi sebelum pasien pulang itu teman-teman evaluasi dulu, apalagi untuk ke caregivernya ya, atau pengasuhnya, atau mungkin istri ataupun suaminya, itu kita tanyain dulu, sudah paham belum? Nah, kalau memang masih ada kendala belum paham ya, kita ingatkan kembali, ataupun kalau paling benar ya, kalau paling benar dan paling cocok itu dibawain kayak apa sih namanya, leaflet atau brosur gitu loh, Kak, sesuai dengan apa yang sudah kita ajarkan, biar nanti bisa dibuka-buka lagi di rumah. Itu namanya discharge planning. Kemudian ada ronde keperawatan. Kalau ronde keperawatan itu kata kuncinya adalah masalahnya itu belum selesai ya, masalah yang terjadi itu belum selesai, dan dia ini butuh untuk dilakukan kolaborasi secara menyeluruh dengan teman-teman sejawat yang lainnya, dengan tujuan untuk apa sih namanya, menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Itu namanya itu namanya ronde keperawatan. Lalu apa bedanya dengan diskusi refleksi kasus? Ada yang tahu? Tidak. Ayo, ada yang tahu nggak? RK apa? Mendiskusikan kasus yang telah terjadi. Terus tujuannya apa? Supaya meningkatkan pengetahuan kita mengenai kasus tersebut dapat terselesaikan atau tidak. Oke, ada lagi nggak? Ada jawaban lain dengan itu? Ayo, ada lagi nggak? Ayo, ada jawaban lain? Jadi, untuk diskusi refleksi kasus itu, masalahnya itu sudah selesai, Kak, atau masalahnya itu sudah lampau, tapi kenapa kok didiskusikan? Kenapa kok didiskusikan? Itu dia ini tujuannya untuk apa ya namanya ya? Untuk mengevaluasi. Kira-kira dulu tuh kenapa bisa terjadi masalah tersebut? Terus kita evaluasi itu tujuannya agar ke depannya itu tidak terjadi masalah itu lagi, atau untuk meningkatkan mutu pelayanan. Kayak audit kasus, betul ya, kayak audit kasus. Misal kita pernah dapat pasien jatuh gitu ya. Terus kita tuh pengen tahu dulu tuh jatuhnya gara-gara apa ya. Nah, itu dievaluasi dengan harapan nanti untuk laporan mutu bulan depan tuh nggak ada pasien jatuh lagi. Itu namanya diskusi refleksi kasus. Ya, gitu teman-teman. Oke. Terus tadi ada yang nanya, jenis-jenis discharge planning itu ada apa aja? Ada yang tahu nggak? Jenis-jenis discharge planning. Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Jenis discharge planning itu ada 3, Kak. Ada conditioning discharge, ada absolute discharge, sama judicial discharge. Ada yang pernah dengar? Ya, conditional, absolute, dan judicial discharge. Ayo Kak Endang, bedanya apa? Nah, ngomong Kak Endang tahu, boleh dijelaskan Kak Endang dulu, monggo. Ayo Kak Endang. Ayo, ayo Kak Endang. Nggak apa-apa. Mau dijelasin?
Jelasin, Kak. Ya. Jadi discharge planning itu ada 3 tadi ya. Ada pulang sementara atau conditioning discharge. Kemudian ada pulang mutlak ataupun absolute discharge. Dan yang terakhir itu pulang paksa atau judicial discharge. Kemudian bedanya apa? Jadi kalau pulang paksa itu masuknya di judicial discharge adalah pasiennya itu kondisinya itu belum membaik, Kak. Kondisinya itu masih butuh perawatan, tapi dia itu minta pulang paksa. Jadi harus tetap di rumah itu gini, harusnya ya Kak ya, harusnya. Kalau ada pasien-pasien APS, biasanya kayak di rumah sakit ada pasien APS dengan kondisinya semisal dehidrasi ataupun misal penurunan kesadaran, keluarganya minta dibawa pulang, itu kita sebagai pihak rumah sakit itu kalau ada pasien yang seperti itu tuh kita harus menghubungi ini loh Kak, wilayah setempatnya, misal ke bidan desanya ataupun ke perawat yang ada di desa tersebut yang bertanggung jawab untuk membantu memantau kondisinya. Itu namanya judicial discharge. Jadi kondisinya itu pulang paksa atas keinginan pasiennya walaupun kondisi pasiennya kurang baik, tapi tugas rumah sakit itu tetap berkoordinasi untuk harapannya adalah orang-orang yang ada di sekitar situ yang punya kewenangan itu membantu untuk mengawasi kondisi si pasien. Itu namanya pulang paksa atau judicial discharge. Kemudian ada pulang sementara atau conditioning discharge. Kalau conditioning discharge itu adalah kondisinya pulangnya dalam kondisi baik. Nggak ada komplikasi. Tapi dia itu tetap harus melakukan kontrol ke rumah sakit yang berkelanjutan. Itu namanya pulang sementara atau conditioning discharge. Ya, misal pasien-pasien dengan HIV, dengan apa sih namanya yang harus kontrol bulanan untuk obat-obatan dan lain-lain, itu masuknya di conditioning discharge. Ya, kemudian ada pulang mutlak. Ya, kalau pulang mutlak itu apa? Atau absolute discharge. Kalau pulang mutlak itu berarti pasiennya pulang ke rumah sakit dan kalau semisal kita kan biasanya controllingnya cuma sekali langsung udahan ya, itu namanya pulang mutlak. Karena dia itu setelah pulang tidak ada kewajiban untuk kembali lagi ke rumah sakit. Karena memang sudah sehat kondisinya. Ya, itu jenis-jenis discharge planning. Ada conditioning discharge, absolute discharge, dan judicial discharge. Oke? Conditioning discharge tadi pulang sementara, nanti dia harus melakukan kontrol yang berkelanjutan di rumah sakit, itu conditioning discharge. Kalau absolute discharge atau pulang mutlak, itu dia pulang dalam kondisi sehat, kalau kontrol pun cuma sekali, setelah itu sudah tidak ada hubungan dengan rumah sakit lagi. Kalau yang terakhir itu judicial discharge atau pulang paksa, di mana pulang paksa ini atas permintaan pasiennya sendiri, dan kewajiban rumah sakit itu harusnya menghubungi orang-orang yang ada di sekitarnya, entah itu tadi ya, bidan desa ya, biasanya kita kan punyanya bidan desa, itu ataupun mungkin apa sih namanya, pihak-pihak tokoh masyarakatnya, entah kepala desa ataupun yang lainnya, untuk mengawasi kondisi pasien tersebut, gitu. Biasanya ini dulu kalau pas waktu COVID ya, ini dilakukan. Pernah itu kalau semisal ada orang yang kena COVID, itu pasti dihubungi pihak desanya, kemudian dihubungi pihak bidan desanya, akhirnya yang di rumahnya itu diisolasi. Itu namanya judicial discharge. Kalaupun pulang, juga tetap dikasih tahu, ini udah boleh pulang dari rumah sakit, kondisinya belum perbaikan, tapi boleh pulang dirawat di rumah saja. Tapi tetap dikasih tahu dan nanti harus diawasi lebih lanjut. Itu namanya judicial discharge. Gitu. Ada kayaknya di materi di apa sih namanya Kak di PPT ya. Kalau saya nggak salah ada. Nanti kalau kita lihat ya. Itu ya pertanyaan siapa tadi yang nanya tadi ya? Oh, pilek. Kak siapa tadi? Kak Linda. Itu ya Kak Linda ya. Siap, Wah, Mbak. ya, siap. Lanjut ya Kak ya. Nomor 9, perawat primer dan perawat asosiat dinas pagi sedang menerima laporan di nurse station dari perawat asosiat dinas malam tentang kondisi pasien dan setelah laporan selesai, berkeliling ke ruang rawat untuk memastikan kondisi pasien. Perawat primer melakukan identifikasi permasalahan pada pasien untuk memastikan arahan asuhan perawatan yang akan diberikan pada perawat asosiat. Apakah bentuk kegiatan yang dilaksanakan perawat primer tersebut? Kira-kira apa Kak? Timbang terima. Timbang terima. Terima.
Hmm. Hmm. Ayo, maaf ya kalau ada suara struktur. Bilang apa kira-kira yang mana? Timbang Selain terima timbang. Timbang terima, nurse. Yakin. Yakin gak? Yakin, karena ada di nurse station. Yakin, yakin. Yakin. Yakin nggak mau berubah Audit. jawab? Ya, audit. Audit, yakin. Ayo. Mengidentifikasi Jawabannya permasalahan. adalah timbang terima ya atau handover ya. Jadi handover itu nggak cuma operan di apa sih nurse station aja ya Kak ya. Itu handover yang tradisional kalau bahasa bukunya gitu. Handover yang keren atau yang modern saat ini adalah handover yang juga harus keliling ke bed pasiennya atau bedside handover. Dengan tujuan apa? Ya tadi kita kenalkan siapa yang bertanggung jawab, kemudian juga harus kita cross check nih, benar nggak nih yang dioperin dari shift sebelumnya ke shift selanjutnya. Misal dia bilangnya pasiennya terpasang RL 500 mili, ternyata pas waktu kita keliling kepasangnya itu D5/4 NS. Berarti kan nggak sesuai sama yang dioperin. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, makanya sekarang itu menggunakan handover yang bedside gitu, yang keliling-keliling. Teman-teman yang di rumah sakit gitu kan, pastinya kan keliling-keliling gitu kan, untuk ngelihat terus ngasih tahu, Bu, ini saya yang shift sore, nanti yang bertanggung jawab untuk ngerawat ibu, shift sore ini Suster Cita, misal kayak gitu. Oh iya, Suster, nanti kalau ada apa-apa, panggil Suster Cita ya. Atau nanti kalau ada butuh, nanti bisa panggil Suster Maya, misal. Kalau yang tanggung jawabnya Suster Maya. Itu namanya bedside handover. Jadi selain ada duduk diskusi ataupun ngobrol di nurse station, tetap kewajibannya untuk berkeliling ke ruangan rawat untuk memastikan kondisi pasien. Itu namanya handover juga atau timbang terima. Kalau credentialing itu apa, Kak? Ayo, ayo orang rumah sakit yang sudah berkali-kali kredensial. Kredensial itu apa? Ujian. Ujian kompeten. Tujuannya apa, Kak? Kenapa harus dikredensialing sih ya? Untuk untuk apa? Katanya untuk apa, Kak? Kalau kredensial itu? TK. RKK. Untuk naik PK ya, ujian perawat klinik betul. Untuk naik PK, naik insentif ya, Kak ya. Iya, Naik insentif. kewenangan klinis. Iya, naik kewenangan klinis, naik juga insentifnya. Biasanya seperti itu. Itu namanya credentialing ya. Jadi kayak ujian gitu, Kak. Kayak uji kompetensi. Nanti ada beberapa yang mau diujikan apa aja. Itu nanti diuji sama, biasanya bisa saja sama kepala ruangan ataupun sama CI. Biasanya si CI sih, aku dulu sama CI. Gitu. Itu credentialing ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bor, Kak. Standarnya manajemen tuh yang keluar tuh ya. Kalau hitung-hitungan ya, kalau kakaknya beruntung, itu bor, TOI, sama AFUS. Wes, nggak jauh-jauh dari itu. Sama jam perawatan langsung sama tidak langsung kita ditok. Ayo, ini jawabannya apa kira-kira? Kepala ruang penyakit dalam meminta ketua tim untuk menghitung bor harian di ruangan tersebut. Kapasitas tempat tidur di ruangan itu 30 tempat tidur, jumlah pasiennya 25. Berapakah bor di ruang penyakit dalam? D 83,3%. Caranya gimana, Kak? Caranya gimana? Jumlah hari rawat. Jumlah pasien keluar dibahagi jumlah tempat tidur yang Perawat tersedia. dikurangi jumlah pasien keluar. Ayo satu-satu. Siapa ya? Sik, tak panggil ya. Jangan keroyokan ya. Open mic ya, yang tak panggil ya. Kak Gaida Naila, tunjukkan suara. Mana Kak Gaida? Kak, tuh, Kak muncul. Kak, ayo wis, siapa yang mau open mic satu orang?
Mesti yang tak panggil ini nggak muncul wonge. Ayo siapa tuh? Jumlah 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 hari pasien hari ini perawatan. Siapa ini yang open mic tak lihat? Kak Ida Hamida. Ayo, Kak Ida, monggo. Kak Ida. Ayo, Kak. Kak. Loh. Ayo. Kak Nilan tadi, Kak Nilan boleh. Kalau Kak Ida nggak mau open mic, Kak Nilan monggo. Jumlah hari perawatan rumah sakit dibagi jumlah bed dikali jumlah hari dalam periode dikali 100%. Oke. 25 Jawabannya dibagi. Jawabannya berapa, Kak? 83,3%. Oke. Ada jawaban lain selain itu? Jawabannya adalah betul, 83,3%. Nah, di sini rumus dari BOR atau bed occupancy rate itu adalah jumlah hari perawatan pada periode tertentu dibagi jumlah tempat tidur yang tersedia dikali jumlah hari periode yang sama dikali 100%. Nah, ini jumlah harinya kan cuma periodenya cuma satu, berarti 25 dibagi 30 dikali 1 dikali 100%. Gampangnya 25 bagi 30 dikali 100% yaitu 83,3%. Gitu. Ya. Jawabannya adalah apa ya tadi? D. 83,3. Kira-kira dari BOR ada kendala atau sudah terlalu gampang untuk BOR? Satunya itu jumlah hari ini, Kak. Ini nih, Kak. Kepala ruang penyakit dalam meminta ketua tim untuk menghitung BOR harian. BOR harian itu berarti cuma satu. Kecuali kalau menghitung BOR dalam 1 bulan ini. Berarti harinya dikali 30. Kenapa nggak 31? Nggak, kita setarakan 30 semua untuk hitung bulan ya. Jadi nggak bisa 31, 29, atau 28. Nggak. Kita samakan 30 hari semuanya. Seperti itu. Gimana, Kak? Bisa dimengerti? Yang hitung alos, oke. Nanti kita bahas. Jumlah hari perawatan. Namanya jumlah hari perawatan itu ada berapa orang yang kita rawat di hari itu, Kak? Nah, ini kan jumlah pasiennya 25. Makanya ya jumlah hari perawatannya atau jumlah orang yang dirawat pada hari itu ada 25 orang gitu. Bahasanya gitu. Kemudian jumlah TT-nya itu jumlah tempat tidur yang tersedianya ada berapa, terus pasiennya itu ada 25, ya udah 25 bagi 30 dikali 1 karena periodenya itu cuma 1 hari. Nanti periode ini bisa berubah-berubah ya, tergantung soalnya. Kadang ada yang minta 3 hari, 7 hari, ada yang minta 1 bulan. Jadi perhatikan aja dia itu dimunculkan berapa lama yang diminta dikali 100%. Gitu. Ya, gimana? Lanjut. Lanjut. Oh, kita lanjut. Nomor 11. Orang kepala ruangan sedang membuat list permintaan barang habis setiap bulan ke bagian gudang. Kepala ruangan mengecek semua barang yang ada agar tidak ada yang tertinggal. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan oleh kepala ruangan tersebut? Kira-kira apa? Pengawasan ya, Kak. Pengawasan. Pengawasan. Kok pengawasan? Perencanaan. Perencanaan. Tapi melihat ya. Ayo, Oh, perencanaan membuat list permintaan. ayo. Hati-hati, hati-hati. Ayo, yang mana yuk? Planning. Perencanaan. Pengorganisasian. Tuh, oke. Berarti ini masih belum sepemahaman terkait fungsi manajerialnya ya. Oke, di sini tak bahas. Ayo, ada jawaban lain? Tidak ada? Oke, jadi jawabannya adalah perencanaan. Kak, nomor 11, kenapa sayang?
Membuat budget. Oh iya, betul Kak Endang. Jawabannya adalah perencanaan. Loh, kok nggak ono tulisannya? Jadi di sini itu permintaan barang habis setiap bulan itu masuknya ke perencanaan atau planning, Kak. Terus gimana Kak? Aku tuh cara membedakan antara planning, organizing, staffing, actuating, ataukah controlling. Mari kita bahas. Jadi, untuk fungsi manajerial atau fungsi manajemen keperawatan itu ada singkatannya yaitu POSAC. POSAC. P-nya itu apa? P-nya adalah planning. Planning itu apa? Namanya juga planning berarti merencanakan atau merumuskan sesuatu yang sifatnya itu general, yang sifatnya itu umum. Contohnya, kebutuhan barang habis pakai, kemudian kebutuhan tenaga kerja. Semisal kita diberikan amanah jadi kepala ruangan baru, kita disuruh ngitung nih dengan tempat tidur, misal suruh 100 tempat tidur, butuh berapa tenaga kerja, itu kita yang planning ya, kita yang merencanakan, oh butuh, misal butuh 150, misal kayak gitu, itu namanya planning. Kemudian misal kita butuh alat-alat apa aja, itu masuknya di planning. Terus saya apa ya namanya ya, sama saya simulasikan ketika kita jadi kepala ruangan baru. Misal kita jadi kepala ruangan di ruangan anak. Oke, Kak siapa nih? Kak Endang, jadi kepala ruangan anak. Di situ Kak Endang dibilangin, Bu Endang, ini ada ruangan anak, ini nanti Ibu yang megang, ada tempat tidurnya 30. Ibu kira-kira butuh perawat berapa, butuh barang apa aja, alatnya apa aja, terus nanti jangan lupa visi misinya. Nah, itu Bu Endang semua yang bikin. Ya, setelah sudah nih, oh misal Bu Endang mengajukan dengan 30 tempat tidur, dia mintanya itu 35 Pak, 35 perawat misal kayak gitu. Oke, dari bidang keperawatan, oke, ACC 35 perawat. Diberikanlah 35 perawat, bleng gitu. Terus setelah kita rencanakan, setelah kita diberikan 35 perawat itu mau diapain? Bu Endang bingung nih, waduh 35 ini disuruh ngapain ya? Akhirnya muncullah fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Jadi 35 orang ini tuh dipetak-petakkan. Oh, ini yang kompetensinya, misal dia riwayatnya sudah 10 tahun, jadi CI, oke, dia yang tak jadikan CI. Oh, dia ini ada riwayat jadi Katim berpuluh-puluh tahun di rumah sakit sebelumnya. Ya sudah, dia yang jadi Katim, Katim 1, 2, 3. Terus sisanya ini nanti kita plot. Oh, yang ini masuk Katim ini masuk Katim ini masuk Katim ini. Itu namanya mengorganisasi. Atau kita rincikan dari planning yang besar itu tadi. Ya, itu namanya organizing. Setelah kita rincikan, terus tugasnya apa? Katim tugasnya apa? CA tugasnya apa? Anggota atau perawat asosiat ini tugasnya apa? Itu namanya organizing. Jadi kita job desk-nya kita bagi, kemudian ada struktur organisasi yang jelas, itu namanya organizing. Udah nih, oke, sudah terbentuk kan? 2, 3, kemudian sudah ada CI-nya juga. Terus gimana caranya nih agar mereka ini kompetensinya sama? Oh, kalau di ruangan anak itu harus punya kompetensi untuk traumatic care. Berarti gimana ya caranya? Oke, kita ikutkan pelatihan. Itu namanya fungsi. Oh, ini belum tak masukin ya, Kak ya. Ada fungsi yang ketiga itu staffing. Nanti tak edit deh. Nah, staffing itu adalah kok masuknya kemana? Oh, nanti ya tak masukin. Staffing itu adalah gimana caranya kita itu menyetarakan kemampuan dari anggota kita. Dengan cara apa? Tadi dilakukan pelatihan. Apakah pelatihan itu harus secara eksternal atau ikut di luar terus? Enggak. Tapi internal juga dilakukan. Itu namanya staffing. Contohnya kalau misal kita butuh pelatihan terkait traumatic care. Ya udah yang kita berangkatkan itu katim-katimnya aja, misal katim-katimnya sama si AI-nya. Terus anggotanya gimana? Ya tugas dari mereka yang diberangkatkan pelatihan ini harus transfer ilmu ke anak bawah-bawahannya. Itu namanya staffing. Setelah kompetensinya sama semuanya, sudah punya kompetensi untuk traumatic care pada anak-anak, makanya kita langsung memberikan asuhan keperawatan. Nah, asuhan keperawatan pada saat proses pelaksanaannya itu butuh seorang leader yang baik dan benar. Itu namanya fungsi actuating. Kita di fungsi actuating, Bu Endang ini dituntut menjadi seorang leader yang bisa mengayomi anggotanya. Kalau misal ada komplain, Bu Endang yang maju. Kalau misal ada afirmasi positif ataupun mungkin ada pujian dari pasien terkait perawat kita atau terkait anggota kita, ya Bu Endang ini juga mau memberikan penghargaan kepada anggotanya yang memiliki prestasi itu tadi, itu di actuating. Kemudian kalau semisal ada yang ngedrop, habis diomelin pasien segala macam, akhirnya dia nangis-nangis. Nah itu ya tugas seorang Bu Endang untuk mengembalikan semangat kerjanya untuk anggotanya, itu namanya di actuating.
Terus misal kayak setiap pagi ya, kepala ruangan itu kan ikut keliling kan. Misal kita ngelihat nih, kepala ruangannya kalau kritis itu ada aja yang apa sih, ada aja yang dipermasalahin ya. Misal itu infusannya belum ada stikernya. Oh ini, itu tadi, apa sih namanya, set infusannya itu udah kotor, ganti. Nah, itu tuh namanya mengarahkan. Ada sesuatu yang menurut dia itu kurang betul, ya dibetulkan di situ. Itu namanya actuating. Ya, di situ ada fungsi untuk mengarahkan, fungsi sebagai seorang leader yang baik itu di actuating. Nah, terus pertanyaannya, apakah asuhan keperawatan yang kita lakukan setiap hari itu tidak dilakukan evaluasi? Ya, tidak mungkin, harus dilakukan evaluasi. Dengan tujuannya apa? Tujuannya untuk menjaga mutu ataupun meningkatkan mutu yang ada. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan controlling ataupun pengawasan. Nah, pengawasannya ini bentuknya kayak gimana, Kak? Pengawasannya itu bentuknya banyak. Entah itu dia bisa melakukan secara supervisi, ataupun penilaian mutu, penilaian kerja kayak kredensial tadi, itu masuknya di controlling. Jadi planning itu merencanakan secara umum, kemudian organizing itu merincikan dari yang sudah kita plan secara garis besar tadi, terus staffing itu penyamaan kompetensi atau kemampuan dari anggota kita tuh harus setara ataupun harus sama. Kemudian ada actuating tadi Bu Endang harus menjadi seorang leader yang baik. Dan yang terakhir, selain menjadi seorang leader yang baik, Bu Endang juga harus mengawasi kinerja dari anggotanya dengan tujuan untuk mutu pelayanan yang diberikan itu sudah terstandarkan atau tidak ada penurunan mutu gitu. Itu fungsi manajerial sekarang ya, POSAC. Kalau dulu tuh masih POAC. Kalau sekarang staffing itu sudah berdiri sendiri, jadi ada POSAC atau POSAC seperti itu. Ada yang mau ditanyakan di sini? Tidak? Lanjut? Lanjut, Lanjut, Oke. Nak. Oke. Baca dulu ya, saya mau minum dulu. Soal nomor 12. Orang perawat sedang bermasalah dengan teman sejawatnya karena alat nebulizer yang akan digunakan diambil oleh temannya untuk melakukan nebulizer ke pasien lainnya. Konflik apakah yang terjadi pada perawat tersebut? Interpersonal, intrapersonal, intragrup, antargrup, ataukah konflik horizontal? Inter. Inter. Interpersonal. Interpersonal. Ayo, ada jawaban lain nggak? Nah, ini gampang kata kuncinya teman-teman ya. Ini bermasalah dengan orang lain, berarti bukan intrapersonal. Kalau intrapersonal itu bermasalah dengan dirinya sendiri atau konflik dengan dirinya sendiri. Kalau interpersonal itu bermasalah dengan orang lain. Kalau intragrup berarti ada konflik dari anggota yang ada di dalam sebuah grup. Kalau antar grup, masuk kebalik, Kak. Serius? Aku kebalik, tak? Sik. Masa aku kebalik, tak, Kak? Betul, Kak. Inter 2 orang, intra 1. Kalau aku salah nggak apa-apa ya, diingetin ya, Rek, ya. Kadang-kadang kan namanya juga lupa ya. Bener kok, Kak. Aku takut aku lupa gitu loh. Kalau semisal aku salah ya, nggak apa-apa ya, diingetin. Intra itu dengan diri sendiri permasalahannya. Contohnya nih. Kamu tak pindahin ya, Cit, ke ruangan OK. Gajimu nanti naik, insentifmu naik. Tapi di sana kamu nggak ada teman dari ruangan di sini. Sementara aku itu udah sangat cinta dengan ruangan anak dan segala macam isinya. Akhirnya perdebatan, aduh aku udah nyaman di ruangan anak, tapi kok mau ke OK, tapi gajinya gede. Nah, kayak gitu tuh namanya konflik intrapersonal. Kamu tuh berantem sama dirimu sendiri. Kalau interpersonal itu berantem sama orang lain. Lebih dari satu orang atau dengan satu orang atau lebih maksudnya ya. Satu orang atau lebih itu namanya interpersonal.
Kalau intragroup itu orang-orang yang ada di dalam grup. Misal kita kan menggunakan metode tim. Misal aku ada di tim 1, aku berantem sama Bu Endang, ya. Berantem sama Bu Endang nih, sama-sama satu tim. Nah, itu namanya aku konfliknya intragroup atau konflik yang ada di dalam satu grup yang konfliknya itu berhubungan dengan masalah pekerjaan, gitu. Kalau yang antar grup itu semisal tim 1, tim 2 berantem. Ya, tim 1, tim 2 berantem, entah itu permasalahannya apa, tapi beda grup berantem. Urusan pekerjaan, ya itu antar grup. Kalau konflik horizontal itu hanya pemanis buatan. Jadi konflik itu hanya ada interpersonal, intrapersonal, intragrup, dan antar grup. Gitu ya. Ada di teorinya juga. Gak apa-apa teman-teman, aku sangat terbuka sekali kalau saya salah, monggo diingatkan ya. Karena sama-sama makan nasi, sama-sama juga pelupa dan ada salahnya. Kita lanjut ya. Loh, ini ada materinya. Tiwas aku ngomong dewe, rek. Tinggal dibaca di sini ya. Intrapersonal adalah konflik yang terjadi pada individu sendiri, ya. Kemudian interpersonal itu terjadi pada satu orang atau lebih atau dua orang atau lebih antara saya dengan Bu Endang ataupun dengan Kak Nilan, misal berantem bertiga, itu juga interpersonal. Kemudian intrakelompok itu terjadi dalam sebuah kelompok biasanya ya tadi berhubungan dengan masalah pekerjaan. Kemudian kalau yang antar kelompok sama-sama urusannya pekerjaan tapi dua kelompok yang berbeda gitu ya. Oke, lanjut. Silakan ya yang kemarin minta soal ini saya munculkan, silakan hitung. Ruang rawat inap bedah terdiri dari 17 orang klien di mana 3 orang dengan ketergantungan minimal, 8 orang dengan ketergantungan parsial dan 6 orang dengan ketergantungan total. Pertanyaannya, hitung pakai rumus Douglas. Monggo. Kalau memang nggak bisa, langsung menyerah saja ya, daripada nanti habis waktunya, karena nomornya baru nomor 13. Langsung jawab aja, Kak. Nyerah. Langsung jawab aja ya. Jadi Kak, untuk jumlah kebutuhan perawat itu ada yang menggunakan Douglas, Gilis, ada yang PPN, Lokakarya PPNI, Kemenkes itu ada caranya sendiri-sendiri. Kalau yang Douglas itu yang pakai ini nih Kak, yang pakai hitung-hitungan. Nah, kalau semisal teman-teman tahu, aduh gambarnya di mana ya? Bentar Kak. Tak munculkan materinya bentar ya Kak ya. Ini harusnya ada ininya, patokan tabelnya. Apa sih namanya? Ini stasnya apa ya? Manajemen. Bentar ya Kak. Manajemen. Materi manajemen. Orang Tuh, kok oh ini. Oke, bentar ya. Nah, ini Kak. Untuk metode Douglas itu ada klasifikasi klien. Nah, gimana Kak cara cepatnya untuk menghafalkan metode Douglas ini? Saya bisa Kak menjamin sih. Tapi mungkin 90% ini nggak bakal keluar di UKOM. Tapi nggak apa-apa ya kita pelajari. Nah, metode Douglas itu Kakak hanya fokus di sini nih Kak. Fokus di sininya aja. Nilai yang jumlah pasiennya saja yang satu. Kenapa? Yang 2, 3, dan seterusnya ini sudah dikalikan. Jadi nggak usah. Nanti cuma tinggal dikalikan jumlah pasien dikali konstantanya saja. Konstanta. Tugas teman-teman adalah menghafalkan konstanta ini. Minimal, kalau pagi 0,17, sore 0,14, malam 0,07. Parsial, pagi 0,27, sore 0,15, malam 0,10. Pagi, yang total 0,36, sore 0,30, malam 0,20. Kayak gitu. Nah, tadi nyambungnya ke sini. Ini soalnya sama yang ada di contoh sini. Nah, tadi kan pasiennya ada 17. 3 orang dengan ketergantungan minimal, 8 orang dengan ketergantungan parsial, dan 6 orang dengan ketergantungan total. Maka teman-teman tugasnya tadi yang saya bilang, minimal pagi, sore, malam itu berapa? Pasiennya ada 3, minimal 3 orang. Berarti tulis di sini 3. Konstantanya kan beda-beda, Kak. Nah, tinggal dikalikan, ketemu hasilnya, ketemu hasilnya, ketemu hasilnya. Parsial juga sama. Di sini parsial ada 8 orang. Ini tulis di sini 8, dikalikan konstantanya. Ada hasilnya, ada hasilnya, ada hasilnya. Kemudian total juga sama. Di sini 6 orang, 6
Ya, 6 dikalikan konstanta, 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 ada hasil, ada hasil, ada hasil. Terus dari pagi kita total, siang total, malam kita total, sama dengan 10 orang. Nah, cara membulatkannya, kalau di belakangnya ini sudah di belakang 5, semisal 4,5, ini sudah bisa dibulatkan menjadi 5. Ya, kalau yang kayak gini 3,42 ya dibulatkan ke bawahnya, yaitu menjadi 3. Makanya di sini berarti untuk pagi, bentar Kak, untuk pagi kita membutuhkan berapa orang? Pagi membutuhkan 5 orang, siang 3 orang, malam 2 orang. Gitu. Ini menurut Douglas. Ya, nanti ada Gilis habis ini Kak. Soalnya sama tapi ngitungnya beda. Beda juga hasilnya. Ya, mana nih? Ada pertanyaan. Penyerahan ada cara cepatnya enggak? Oh, no, Kak. Cara cepatnya cuma ini toh. Kakak harus ngapalin ini, terus nanti tinggal dikalikan dengan jumlah pasien. Aku wis nggak ada, Kak. Aku juga menyerah ini. Kalau mau nyariin cara cepatnya gimana ya? Kak Ono, salah satunya ya cuma dihafalin. Minimal itu konstantanya berapa pagi, sore, malam. Parsial konstantanya berapa. Total konstantanya berapa dikalikan sama jumlah pasien. Itu Douglas. Ya, saya membesarkan hati teman-teman ya. Ini kayaknya nggak bakal muncul di Ukom, Kak. Tapi nggak ada salahnya kalau dibagi. Siapa tahu kayak Bu Endang tadi kan, malam ini saya angkat jadi kepala ruangan. Nanti disuruh ngitung. Kalau suruh ngitung nggak bisa kan, yo tensin dong. Nggak bisa ngitung, Rek, kepala ruangan gitu kan. Siapa tahu nanti bisa jadi kepala ruangan. Ya itu harus tahu metode Douglas. Kemudian Gilis, Lokakarya, PPNI, ataupun Kemenkes. Itu caranya beda-beda, Kak. Banyak. Tergantung kepala ruangannya mau pakai yang mana. Gitu. Kadang ada yang pakai feeling aja, nggak usah dihitung. Ada. Ya, yang cepat pakai feeling nggak? Tapi ini nggak keluar. Aku sih nanya sama teman-teman yang Oktober nggak keluar ya, tapi semoga ya nggak keluar di Maret. Caranya kayak gitu. Cuma dihafalin konstanta yang nilainya satu pasien, tinggal dikalikan dengan jumlah pasiennya, terus ditotal pagi berapa, sore berapa, malam berapa lah, ketemulah totalnya 10 orang. Gitu. Paham nggak, Rek? Paham nggak, Kak? Kak, paham nggak, Paham, Kak? tapi susah ngapalnya, Nas. Bingung, Kak. Bingung mananya, Kak? Semoga tidak keluar. Iya, doanya tuh satu, semoga tidak keluar ya. Karena memang kayaknya nggak pernah keluar sih, tapi nggak apa-apa. Nanti ini kan PPT-nya kan kemarin aku masih masukin PPT yang lama ya, belum ada yang materi ini. Nanti download ya Kak ya. Download materinya nanti coba dihitung-hitung di rumah atau coba simulasi jadi kepala ruangan. Aku pengennya pasiennya segini nih. Kira-kira gimana cara ngitungnya ya? Dengan cara yang ditunjukin Pak Cita gitu. Ini Ya. masih belum seberapa loh Pak. Habis ini masuk gini. Minum dulu, minum dulu. Habis ini gilis makin pusing nih ya. Sing. Makin pusing. Ya, makin pusing. Aku nggak nutup-nutupin. Sekarang masuk ke gilis. Soalnya sama. Pasiennya 17. Pasiennya 17 tapi pakai metode gilis. Lihat ini aja udah pusing ya. Nggak usah dilihat dulu. Sekarang tak ajarkan dulu terkait prinsip perhitungan gilis. Jadi, tadi yang kita bahas terkait jumlah perawatan langsung, perawatan tidak langsung, kemudian waktu penyuluhan kesehatan atau edukasi, itu menggunakan ketentuan dari gilis, Kakak. Ya. Nah, di sini untuk gilis, itu waktu keperawatan langsung itu rata-ratanya sekitar 4-5 jam per klien per hari dengan spesifikasi pembagian. Nah, ini kalau di gilis itu ada mandiri, parsial, total, intensif. Ini tuh 3. Ya. Kalau mandiri itu menurut gilis dia itu hanya butuh waktu 1 jam. Abaikan yang seperempat ini nggak usah dilihat. Kalau yang parsial itu butuh 3 jam menurut gilis. Kalau yang total butuh 6 jam. Kalau yang intensif itu butuh 8 jam. Ya. Itu menurut psikilis. Kemudian waktu keperawatan tidak langsung. Oh ya, tadi makanya aku bilang, untuk waktu keperawatan langsung itu nggak tetap, Kak. Karena tergantung yang bikin soal, tergantung mau ikut yang siapa. Puyeng, nurse. Ya, sabar ya, Kak. Mohon maaf. Tapi nggak apa-apa, puyeng itu tanda berpikir. Kemudian kita lanjut di waktu keperawatan tidak langsung tadi 60 menit per hari atau kurang lebih satu jam. Oke. Kemudian waktu penyuluhan kesehatan itu 0,25 jam per hari atau sekitar 15 menit. Ya, 15 menit.
Oke. Terus, waduh. Nah, tadi rata-rata klien per hari, iya, ini ditaruh di Google Drive, Kak. Rata-rata klien per hari adalah jumlah klien yang dirawat di suatu unit berdasarkan rata-rata biaya atau bed occupancy rate. Dengan rumusnya jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu dikali 100% dibagi jumlah tempat tidur dikali 365 hari. Ya, jumlah hari per tahun itu kita sepakati 365. Kemudian hari libur masing-masing perawat per tahun itu 73 hari. Itu ketetapannya. Kemudian jumlah jam perawat itu ada dua macam. Ada yang 7 jam per hari, ada yang 8 jam per hari. Kemudian jumlah tenaga keperawatan itu nanti kalau sudah kita hitung, nyampe sini nih aku bacanya ya. Itu harus ditambah 20%, Kak. Jaga-jaga apa? Jaga-jaga ada yang anaknya sakit atau ada yang ada kegiatan lain yang tiba-tiba terjadi. Itu harus ditambah 20%. Kalau yang 12 nggak ada penambahan. Tapi kalau yang digilis itu ada. Misal hasilnya 20, tambah 20%. Jadi totalnya berapa tuh? Misal 22, yaitu perawat yang kita butuhkan pada hari itu. Kemudian perbandingan antara profesional dengan vokasional itu 55 banding 45. Kenapa? Profesional itu yang nurse, ya. Nurse-nya itu harus lebih banyak daripada yang vokasi. Perbandingannya seperti itu. 55-45. Nah, ini nanti ada soalnya, Kak. Ingat-ingat aja. Pokoknya nurse itu 55, D3 45. Ini nanti ada soalnya. Nanti tak tunjukkan soalnya. Kemudian kita masukkan ke sini, Kak. Contohnya tadi, rata-rata jam perawatan klien per hari itu 5 jam. Dan kita tadi pasiennya adalah 17. Dengan 3 dengan ketergantungan minimal, 8 dengan parsial, 6 orang dengan ketergantungan total. Nah, kita gunakan kesepakatan pada soal ini adalah 40 jam dengan 6 hari kerja. Liburnya cuma 1 hari. Kalau liburnya cuma 1 hari, itu berarti 7 jam kerja. Kalau liburnya 2 hari, itu berarti 8 jam. Pusing-pusingnya di sini ya. Terus, jumlah hari liburnya tadi sudah kita sepakati, itu adalah 73 hari. Nah, di sini jumlah jam, ini setahun loh yo, setahun, 73 hari itu liburnya, bukan sebulan. Ya, jumlah jam keperawatan langsung tadi caranya adalah total pasiennya dikalikan jumlahnya. Sesuai dari gilis tadi. Kalau gilis itu minimal 1, parsial 3, total 6, intensifnya 8. Ketemulah jumlah jamnya. 63. Ya, 63. Kemudian jumlah jam keperawatan tidak langsung, karena pasiennya 17, ya dikalikan 1. Makanya 17 jam. Terus jumlah pendidikan kesehatannya, karena tadi orangnya 17 dikali 0,25 itu jawabannya 4,25. Berarti 63 ditambah 17 ditambah 4,25. Saya tak hapus dulu. Ini aku nyoret pakai jari, Kak. Jadi maaf kalau tulisannya segede-gede dinosaurus ya. Oke, sudah nih, sudah kita tambahkan semuanya. Dibagi 17 klien. Untuk mengetahui per klien itu butuh berapa jam. 63 tambah 17 tambah 4,25 dibagi 17 itu jawabannya adalah 4,96. Hasil ini dimasukkan ke rumusnya yang tadi, yang saat berkiak yang depan tadi. Coba saya masukkan ya. Nah, di sini jumlah jam yang dibutuhkan klien per hari dikali rata-rata klien per hari dikali jumlah hari per tahun dibagi jumlah hari per tahun dikurangi hari libur masing-masing perawat dikali jumlah jam kerja. Nah, tadi di sini adalah rumusnya. Tadi yang kita temukan adalah 4,96. Tadi yang perhitungan jumlah jam perawatan langsung, tidak langsung, sama edukasi dibagi 17, ketemunya 4,96. Rata-rata kliennya 17, ya. Tadi jumlah pasiennya kan 17. Terus 365 itu jumlah hari per tahun. Terus yang bawahnya ini jumlah hari per tahun dikurangi hari libur masing-masing perawat, berarti 365 dikurangi 73 dikali 7, karena tadi kita sepakati jumlah jam kerjanya adalah 7, karena liburnya cuma sehari. Maka tinggal masukkan rumus. Ini dikalikan semuanya, ini kali semuanya, ketemunya ini. Yang bawah juga sama, dikalikan ketemunya ini. 30.776,8 dibagi 2044, ketemunya 15,06. Makanya kita bulatkan menjadi 15 orang.
Tadi ingat untuk cadangan itu ditambah 20%. Makanya di sini tak kalikan. 15 dikali 20% itu adalah 3 orang. Maka total perawat yang dibutuhkan adalah 15 ditambah 3, yaitu 18 orang. Apakah berhenti sampai di sini? Ya tentu tidak. 18 orang ini yang nurse berapa, D3 berapa? Masuklah rumus ini. 55, 45. Berarti caranya gimana? 55 dibagi 100 dikali 18. Ketemulah 10 nurse. Yang D3-nya berarti sisanya. Kalau nurse-nya 10, D3-nya adalah 8 orang. Gitu. Gimana, Kak? Aman? Gimana, Bu Endang? Kepala ruangan baru ya, Bu Endang ya? Pusing ya, Bu ya? Eh, Gak keluar, Kak. Gak keluar. Cuma ya itu tadi, karena ada yang minta diajarin, ya kan? Saya berkewajiban untuk mengajarkan. Kalau nggak saya ajarkan, saya yang dosa, Kak. Gitu. Karena kan ya teman-teman bayar aku untuk belajar, makanya tak ajarin. Perkara puyeng itu berarti memang proses pembelajaran. Nggak apa-apa. Mual muntah, nurse. Tolong dikasih antiemetik, Kakak. Oke ya. Kita lanjut aja ya. Nanti pelajari lagi, Kak. Teorinya ada di G-Drive ya. Jadi, Pak, baca lagi. Kalau nggak paham eh, voice note aku atau apa ya, Kak Nurse, aku nggak paham ini. Nanti kita diskusi lagi. Itu baru nomor 14, Kak. Itu tadi kelanjutan nomor 13 ya. 13 tadi sudah, sama yang Douglas. Douglas lebih gampang daripada yang Gilis. Makanya aku tadi bilang Gilis itu lebih puyeng. Nah, ini tadi ya yang tak jelaskan ya. Nggak apa-apa, ini nanti siapa tahu jadi kepala ruangan semuanya kan. Makin malam makin seru guys. Iya, seru sekali sampai puyeng Kak ya. Kita lanjut nomor 15. Ayo kita relaksasi lagi ya. 13 jawabannya apa, Nars? Ini 13 itu jawabannya 18 sayang. Ini 18 orang Kak butuhnya. 18 orang B. Ini ya jawabannya ya. 18 orang. Duh, ini jari saya gede-gede jempol semua ini nggak bisa buat ngetik. 18 ya nih, di sini nih, 18 orang per hari. Kita lanjut nomor 15. Loh, eh tadi itu 14 itu 18 orang. Kalau yang 13 itu 10 orang, Kak. Nomor 15, seorang pasien anak dirawat sudah 3 hari dengan kejang demam. Saat operasi, perawat mendapati suhu anaknya 40 derajat Celcius setelah 2 jam diberikan PCT drip 300 mg. Perawat menghubungi DPJP, di mana kompres hangat sudah diberikan, ada di fase apakah perawat tersebut dalam SBAR, situation, background, assessment, recommendation, ataukah intervention? Kira-kira yang mana? Assessment C. Kak, aku minum dulu, monggo dibaca dulu ya. Situasi, Kak. Ayo, ada jawaban lain selain itu? Jawabannya adalah assessment. Loh, kok bisa? Contohnya gini ya. Halo, Assalamualaikum dokter. Selamat malam dok. Ada yang suaranya bocor, tak matiin dulu ya. Oke. Halo, selamat malam dokter. Ini saya Nurse Cita dok, dari ruangan Aster, ruang anak. Oh iya mbak, kenapa? Ini dok, pasien atas nama anak A dengan diagnosisnya itu kejang demam dok. Ini sudah dirawat 2 hari yang lalu. Ini tadi sudah dimasukkan paracetamol dokter. Oh sorry, TTV-nya stabil dok, disebutkan TTV-nya. Cuma suhunya ini naik turun dokter ya. Tadi sudah diberikan paracetamol 300 mg dok 2 jam yang lalu. Tapi suhunya itu malah naik jadi 40. Awalnya suhunya 38 dok. Sekarang jadi 40 setelah diberikan paracetamol drip tadi 300 mg. Ini tadi sudah dibantu teman-teman kompres-kompres sih dok. Rapid water spong juga sudah dilakukan, misalnya kayak gitu. Kira-kira mau dikasih tindakan apa lagi ya dok? Itu kan kalau kita ngelaporin kayak gitu ya. Kira-kira mau dikasih tindakan apa lagi ya dok? Kadang-kadang ada perawat yang bilang gini, boleh nggak dok kalau saya kasih ibuprofen sub? Kalau sampai ngomong, boleh nggak dok kita kasih ibuprofen sub? Itu masuknya di mana? Recommendation. Rekomendasi. Recommendation. Recommendation.
kita mencoba untuk merekomendasikan apa yang kita tahu. Boleh nggak dok kita masukin ibuprofen sup sama stesolid sup dok, jaga-jaga takutnya kejang lagi karena ada riwayat kejang demam. Itu berarti rekomendasi. Tapi kalau semisal kita cuma bilangnya eh ini udah dikasih kompres hangat sih dok, gitu. Terus habis itu dokternya bilang, oh ya wis mbak, itu kan baru 2 jam yang lalu ya dikasihnya. Coba sekarang selang-seling pakai ibuprofen sup mbak, terus nanti kasih stesolid aja, jaga-jaga biar nggak kejang, soalnya ada riwayat kejang. Nah, itu berarti kalau sampai di soal ini, itu cuma sampai di asesmen aja, karena kita tuh sudah melakukan tindakan untuk mengatasi masalah pasien tersebut, ya, dengan kemampuan kita. Kan kemampuan kita nggak bisa ngasih obat, toh. Kita hanya bisa untuk kompres-kompres hangat aja, tepet water spong, gitu-gitu, untuk mengurangi saja, bukan mengatasi. Makanya kita lapor dengan adanya SBAR ini, agar apa? Agar komunikasi yang kita berikan itu terstruktur dan terarah. Kita jelaskan situasinya dulu. Kemudian TTV-nya selama dirawat, misal shift pagi itu stabil dok, terus shift sore ini kok naik terus ya, sebutinlah TTV-nya itu. Kemudian apa yang sudah teman-teman lakukan dengan kondisi yang dialami oleh pasien. Kalau semisal teman-teman mau merekomendasikan, boleh nggak? Ya boleh, kan kita teman sejawat, sama-sama profesional. Perkara nanti diterima atau enggak, urusan belakang. Kalau mau merekomendasikan. Tapi kalau semisal teman-teman tidak mau merekomendasikan, hanya sampai di asesmen saja, tinggal menunggu instruksi dari beliau, ya enggak apa-apa, ya enggak masalah. Gitu. Tapi biasanya kalau perawat-perawatnya sudah, maksudnya sudah berteman baik, ataupun mungkin sudah sama-sama lama di situ, itu betul-betul komunikasinya tuh enak banget loh teman-teman. Kalau saya ngelihat sama ketua tim saya, si AI saya tuh enak banget. Dok, tak kasih ini ya. Kadang sampai kayak gitu. Tak kasih ini ya dok, gimana? Oh iya, yes, nggak apa-apa mbak, kasihin aja. Nanti minta resepin sama dokter jaga ya. Nanti kalau misal saya sudah selesai poli, saya jenguk ke situ. Misal kayak gitu. Itu kalau sudah enak. Kalau masih yang masih baru-baru ya paling background tadi perubahan statusnya Kak. Kondisinya yang dialami mulai, misal kita ngelaporinnya pagi nih ya, pagi. Malamnya itu gimana? Kondisinya malam pas dokternya nanya, malamnya gimana Mbak? Naik turun nggak suhunya? Kita sebutin tuh TTV-nya selama malam, ada keluhan apa. Baru pagi ini dok, semalam itu normal semuanya. TTV-nya bagus, sebutin tuh. Heart rate-nya, nadinya, heart rate-nya, RR-nya, suhunya, tensinya. Tapi pas waktu pagi ini kok naik lagi ya dokter ya? Obat-obatan sudah diberikan semuanya. Terakhir ini sudah saya kasih kompres. Kira-kira gimana ya dok? Ya, itu baru nanti dokternya ngasih instruksi. Nah, setelah kita laporkan dengan SBAR, instruksinya dilakukan seperti apa untuk menjalankan instruksinya? Apakah diberikan instruksi langsung dilakukan atau ada prosedur selanjutnya? Apa kira-kira? Ada teknik apa? Depannya TBK. TBK atau TBAK boleh. Tulis, baca, konfirmasi. Nanti ada masalah apa sih namanya teorinya habis ini. Jadi setelah diberikan, contohnya ya, ini nanti ngelanjutin kasus ini aja. Mbak, tolong berikan ibuprofen sup selang-seling sama paracetamol. Nanti sama masukkan stesolid sup juga yang 10 mg misalnya kayak gitu. Baik dokter, jadi pasien atas nama ini itu kita pas waktu dapat instruksi kayak gitu, tangan kita tuh nulis teman-teman. Kalau semisal takut nulis langsung di CPPT, takutnya salah ataupun ada perubahan, nanti takut coret-coret, tulis di kertas kecil dulu, nggak apa-apa. Atau kita kan punya buku kayak note kecil-kecil gitu ya, atau kertas lah yang bisa kita lipat-lipat. Tulis di situ dulu, instruksinya apa. Terus baru habis kita tulis dengan jelas nih, instruksinya apa, kita bacakan kembali. Baik dokter, pasien atas nama ini, usia segini dengan diagnosis kejang demam, ini diberikan instruksi terbarunya diberikan ibuprofen sup selang-seling setiap 2 jam ya dok dengan paracetamol. Kemudian diberikan stesolid sup 10 mg. Dokter maaf, stesolidnya ini dirutinin atau cuma sekali ini aja? Oh, sekali aja Mbak, nggak usah rutin. Oke, baik. Baik, berarti diberikan stesolidnya ini sekali aja dok ya, tidak dirutinkan. Iya Mbak. Habis itu apa lagi? Habis kita bacakan, dikonfirmasi ulang lagi. Baik dokter, saya konfirmasi kembali. Instruksi terbarunya, pasien diberikan ibuprofen sup 300 mg plus stesolid sup 10 mg ya dok ya. Stesolidnya hanya diberikan 1 kali saja. Betul dokter? Oh iya Mbak. Baik dokter, mengingatkan nanti kalau dokter visit jangan lupa di read back atau dibaca kembali terus stempel tanda tangan gitu. Cabak itu apa Kak? Kok ada bahasa baru nih? Cabak itu apa kepanjangannya? Kak Fian, cabak itu apa? Tolong jangan disingkat-singkat ya ini.
Cabak itu Catat, apa? baca kembali. Apa Kak? Catat, baca kembali. Konfirmasi, Nurse. Oh, catat. Sama gak sih? Sama. Kembali. Catat atau tulis itu loh, Kak. Sama. Sama ya. Cuma pembahasannya aja. Iya, istilahnya akreditasi itu kan cabak ya, Nurse. Jadi kan ini kok Oh, TBA. sama juga cabak ya Kak ya. Aku udah Iya. nggak lama nggak di rumah sakit, nggak tahu. Oke, kalau kalau masih teori kan masih menggunakan TPAK ya. Sekarang sudah cabak. Oh ya, oke. Terima kasih ya Kak info terbarunya. Kalau sekarang sudah ERM, iya betul, betul. Kalau dulu, karena saya terakhir kerja di rumah sakit itu 2021 Kak ya. Belum ada ERM Kak ya, masih berkutat dengan pulpen yang kehilangan terus itu, yang pulpen hilang terus itu aku masih kerja dengan seperti itu. Kalau ERM aku belum pernah pakai ya, pakainya pas waktu di klinik kemarin. Jadi memang kalau dulu ya masih ada TP apa sih namanya, tanda tangan, cap-cap gitu ya. Sekarang ya sudah pakai ERM. Kalau dulu saya di Rumah Sakit Puri Cinere, Kak, saya ini satu tempat dengan Pak Firman, Damar Wijaya Medika, Pak Firman Sutawijaya itu apa sih namanya? CI saya dulu di rumah sakit. Sekarang sama-sama konten kreator di TikTok. Sekarang emang nggak di RS? Enggak. Sekarang saya fokus untuk di dunia pendidikan, Kak ya, sambil mau persiapan untuk S2. Doain aja ya. Gitu. Udah nggak di rumah sakit lagi. Iya, udah Kak, kalau di rumah sakit aku nggak bisa Kak ngajar kayak gini, nggak mungkin ya, waktunya nggak mungkin. Kita lanjut ya, itu SBAR dan TBAK, nanti ada TBAK di sini. Nah, ini soal TBAK Kak. Soal nomor 16. Seorang pasien anak dirawat sudah 3 hari dengan kejang demam. Saat operasi, perawat mendapati suhu anak 40 derajat Celcius. Setelah 2 jam diberikan PCT drip 300 mg. Perawat menghubungi DPJP di mana kompres hangat sudah diberikan. Dokter menginstruksikan untuk diberikan ibuprofen sub 1 buah. Setelah menerima instruksi tersebut, apa yang harus dilakukan oleh perawat? Konfirmasi. Ngopi aja, ngopi. Gak Nggak apa udah jadi udah bareng. Iya, Kak. Bukan malu kan, maaf. Maksudnya kalau diain kan. Ya, aku juga nggak jadi masalah. Kak, ini habis dapat instruksi. Habis dapat instruksi nggak, yo? Urutannya apa? Baca ulang Oh, harus. menulis dulu baru konfirmasi ya? Ayo, urutannya gimana? Ayo. Tulis, baca, konfirmasi. Dulu tulis. Tulis, baca, konfirmasi. Menulis dulu. Tulis, baca, konfirmasi. Oke, jawaban yang betul adalah tulis dulu, habis itu baca dan konfirmasi ya, menulis, membaca dan konfirmasi instruksi tersebut pada pemberi pesan. Oke, jawabannya kayak tadi TPAK ya Kak ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih TPAK. Tulis. Penerima pesan harus mencatat pesan yang diberikan secara jelas. BA atau baca, itu pesan dibacakan kembali secara lengkap oleh penerima pesan. Yang terakhir itu K atau konfirmasi, itu penerima pesan mengkonfirmasikan kembali isi pesan kepada pemberi pesan. Gitu. TBAK. Oke ya. Oke. Lanjut. Ini Aflos. Yang tadi nanyain Aflos, Kak. Udah jam berapa ini ya? 10 menit lagi, Kak. Yuk, di sebuah ruang anak rumah sakit H, pasien keluar hidup dan meninggal ada 5 orang pada tanggal 4 September 2015. Pasien A dirawat selama 3 hari, pasien B dirawat selama 4 hari, pasien C dirawat 3 hari, pasien D dirawat 10 hari, dan pasien E dirawat 7 hari. Berapakah aflos pada ruang anak tersebut? Berapa, Kak, aflosnya? Ayo, aflosnya berapa?
Ayo, berapa yuk? Lima hari, Kak. Caranya gimana? Jumlah lama rawat dibagi Jumlah jumlah pasien keluar. yang keluar. Dikurangi meninggal pula. Masuk dan keluar. Oke, kita bahas ya. Jadi untuk soal nomor 17 itu, nah ini. Rumusnya, average length of stay itu adalah rata-rata lama rawat pasien di rumah sakit, tidak termasuk bayi baru lahir. Nah, di sini rumusnya adalah jumlah lama rawat pasien, hidup ataupun meninggal pada periode tertentu dibagi jumlah pasien keluar pada periode yang sama. Menurut saya, ini rumus manajemen yang paling singkat itu adalah di ALOS atau AFLOS, di mana cuma dihitung jumlah lama pasien keluar, jumlah lama rawat pasien keluar dibagi jumlah pasien keluarnya aja. Di sini lama rawatnya adalah dihitung. Pasien A berapa hari, B berapa hari, C berapa hari, D berapa hari, E berapa hari, baru dibagi jumlah pasien yang keluarnya. Ya, totalnya itu tadi 20 hari dibagi 5 sama dengan 4 hari. Gitu, Kak. Kira-kira bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. 27 ya. Coba lihat. Kak. Sorry. 5, sorry. 3 tambah 4 itu 7. Ditambah, oh iya Kak, aku nggak ngitung yang maaf. Ya Allah, terima kasih ya. Berarti 27 ditambah 5, dibagi 5 berapa Kak? 27 bagi 5, 5,4. 5,4. 5,4. Berarti jawabannya D ya. 5 Iya. hari ya. Oke, Iya. maaf. Siap. Nanti saya revisi. Aku nggak ngitung yang ini nih Kak. Nih, aku nggak tak hitung ini. Jadi totalnya gini, caranya adalah, maaf ya, terima kasih yang sudah mengingatkan. Jadi ini ada 3 hari, 4 hari, 3 hari, 10 sama 7. Berarti totalnya 27 dibagi 5 sama dengan 5,4, maka, ya Allah tulisannya jelek banget. Ya benar Kak. 5,4, maka jawabannya adalah 5 hari. Ya, ini tak revisi ya. Belakangnya nanti tak revisi habis ini, nomor 17. Salah. Oke, terima kasih. Lanjut ya, Kak. Nomor 18. Nah, ini yang ditanyakan langsung. Berapa total jam perawatan tidak langsungnya? Tadi gimana kalau perawatan tidak langsung caranya? 20. 20. 20 kali 1. 1 jam kali 20 pasien. Maka jawabannya adalah 20 jam ya. Good. Kalau jam perawatan tidak langsung aja. 1 jam dikali 20. Totalnya ya, maksudnya nggak harus 20, kali total pasien. Totalnya 20 ya 20 jam. Oke. Lanjut nomor 19. Seorang perawat diminta untuk menjadi kepala ruangan baru di mana ada 20 total perawat yang dibutuhkan. Perawat akan memporsikan terkait komposisi perawat vokasional. Berapakah kira-kira perawat vokasional yang dibutuhkan? Ayo, tadi persentasenya berapa, Kak? 55, 45. 45. Kalau vokasional berarti yang pakai 45. 45-nya dari 20 dikali 45%. B Jawabannya jawaban adalah B, betul. 9. 9 ya. Caranya total jumlah perawatnya berapa dikali 45%. Maka
45% dikali 20, jawabannya adalah 9 orang. Yang ditanyakan adalah vokasional. Kalau yang Vokasional. adalah profesional, berarti pakai yang 55%. Gitu. Bisa dimengerti? Lanjut ya. Oke. Last question terkait PTO, bed turnover. Nomor 20, di sebuah ruang anak, tadi udah belum ya? Udah ya? Belum, Atau aku Nurse. lupa? Belum. Beda Tadi soal, tuh Nurse. beda soal. Oh iya ya, maaf. Ini ya, Pak. Ya Allah, hindarkan saya dari penyakit lupa. Nomor 20, di sebuah ruang anak rumah sakit H, pasien keluar hidup dan meninggal ada 10 orang pada tanggal 4 September 2015. Jumlah tempat tidurnya 150, Anda sebagai kepala ruang hitunglah BTO-nya. Bed turnover-nya berapa, Kak? 0,06. C. Caranya gimana? Pasien keluar dibahagi dengan jumlah tempat tidur yang tersedia. Yakin? Yakin. Oke. Jawabannya adalah yes. Jumlah pasien yang keluar dalam kondisi hidup dan meninggal dibagi total tempat tidur. 10 bagi 150, jawabannya adalah 0,06. Ini rumusnya ya, meskipun agak belerek kelihatan lah ya. Bed turnover adalah angka perputaran tempat tidur atau frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. BTO itu pasien keluar, hidup dan mati ditambah jumlah tempat tidur tersedia. 10 bagi 150, jawabannya 0,06. Ada yang mau ditanyakan di sini? Cukup? Pas, Nurse. Pas, oke. Dari teman-teman yang lain, kan? Cukup? Kalau cukup, kita sudahi pertemuan pada malam hari ini. Kita ketemu lagi besok malam. Jadwalnya apa ya besok malam itu ya? Kak, aku lupa. Yang bikin jadwal ya lupa juga. Oke, besok itu keperawatan gerontik, Kak. Besok gerontik ya. Besok itu 16 kan? Iya, betul. Gerontik besok. Aska. Aska apa, Kak? Cukup, nah. Kak Endang, Aska kenapa, Kak? Iya kan ini sembunyi emaknya. Soalnya ini, ada apa sih namanya? Kondangan. Kalau di daerah sini tuh namanya apa ya? Bukan kondangan. Selamatan gitu loh, Kak. Selamatan untuk orang yang meninggal. Itu kan sound sistemnya itu kenceng banget. Kalau nggak sembunyi ya nanti masuk ke Zoom. Aku pernah diprotes, Kak. Dikomplain sama orang-orang ini gara-gara suaranya berisik Zoom-nya gitu. Tahlilan tak, Kak? Iya, tahlilan ya. Orang-orang daerah Jawa Timur itu kan sudah sering seperti itu ya, nggak Jawa Timur tok sih, Jawa yang lainnya juga sama. Oke, terima kasih banyak atas waktunya teman-teman, semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang disampaikan pada malam hari ini ada yang nyantol atau nyantol semuanya, dan teman-teman diberikan kemudahan saat nanti mengerjakan UKOM, dan semoga kita kompeten 100%. Amin Allahumma amin. Aku Amin. undur diri.